berita kabar tentang kekristenan beredar di Nah, di sini sudah ada Bro Bang Suma. Selamat sore Bang Suma. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, halo. Jadi kalau dengan ya bagus suaranya. Cukup bagus, cukup merdu. Bentar bang, ya, cukup merdu seperti di dadanya. Cek. Ya, bagus sekali. Dilanjut dulu bang, bentar 3 menit saya perbaiki headset. Iya, lanjut dulu. Oke. Jadi kalau Bang Suma ini teman-teman bukan lagi mendengar tentang kekristenan yang bagaimana ya, tapi ini sumbernya. Sumber yang didengar oleh orang-orang non-Kristen tentang kekristenan, nah itu disampaikan oleh Bang Suma ya. Nah kebanyakan yang Bang Suma sampaikan itu tidak sesuai ya dengan yang kami imani, itu tidak sesuai. Jadi kalau Bang Suma ini bukan mendengar, tetapi pemberi berita tentang kekristenan yang tidak sesuai dengan yang kita imani ya. Jadi kalau di sini mungkin Bang Suma mau mempertahankan argumentasi Bang Suma tentang kekristenan, mungkin ada yang menurut Bang Suma itu yang tidak diterima di dalam kekristenan. Nah itu tugas saya untuk menjawab ya. Menjawab itu sudah menjadi tugas saya untuk menjawab itu. Berbedakan dengan informasi teman-teman muslim lain yang mereka cuma mendengar dari orang-orang seperti Bang Suma, Rifa, Kores, Sugi, Kristologi. Nah, jadi kalau posisinya Bang Suma di sini, ada hal-hal di dalam kekristenan yang menurut Bang Suma mungkin tidak bisa diterima atau gimana dengan tentunya pemahaman Bang Suma ya. Nah, sekarang saya menunggu ada argumentasi dari Bang Suma untuk menyampaikan kepada saya sesuatu tentang kekristenan yang dianggap mungkin tidak bisa diterima oleh Islam. Nah, di situ tugas saya di sini untuk menjelaskan itu. Jadi kita tunggu ya, teman-teman, kita tunggu ya apa argumentasi dari Bang Suma tentang kekristenan itu. Dalam satu topik ya tentunya, jangan lompat-lompat. Karena kalau berdiskusi dengan saya harus satu topik dan topik itu harus kita gali. Bang, saya turun dulu. Di sini doubling baru naik lagi ya. Oke. Makasih bang, makasih. Iya, langsung naik ya. Saya robah dulu ini supaya enggak menjadi sementara boleh dulu ya. Karena belum ada keluhan suara. Nanti foto di profil saya ini saya ganti yang tanpa foto saja ya. Yang cuma menonaktifkan kamera foto itu ya, supaya lebih ringan. Oke, cek. Suara saya kedengaran, Bang? Bagus, seperti bidadara. Jadi gimana, Bro? Apa yang membuat Bro sampai sudah membaca Alkitab, sudah belajar Alkitab, tetapi belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan sampai hari ini? Kira-kira hal apa? Bisa dibawa di sini, Bro. Kita jadikan topik itu. Tema hari ini. Iya. Oke. Bentar ya. Oke, jangan lama-lama ya. Oke, sabar. Wah, turun lagi. Bang Suma turun lagi. Mungkin Bang Suma bingung ya. Saya todong dengan pertanyaan, mungkin Bang Suma ini sudah mungkin mulai. Oh, ini sudah ada lagi.
Kenapa naik terus, bro? Ini suara di headset saya ini kok hilang gitu ya? Oh, mungkin headsetnya rusak, bro. Ambil headset yang bagus. Pas giliran dinaikin, headsetnya hilang suara saya. Oh, berarti mic headset mungkin yang bermasalah. Iya, saya restart HP dulu ya, bentar ya, Bang ya. Oke, jangan lama-lama, bro. Ini saya tak punya waktu untuk hari ini. Iya. Oke. Saya ada acara ya, sebentar lagi saya ada acara lain. Bos, bahasamu mancing asumsi tidak baik. Lihat itu. Headsetnya Bang Suma travel. Ini saya nggak tahu ya. Yang bermasalah ini headsetnya Bang Suma atau mentalnya Bang Suma. Jadi kita lihat saja ya, bro. Padahal saya nggak pakai headset juga ya. Teman-teman sabar ya. Kali ini saya hanya mau H2H dengan Bang Suma ya. Sebenarnya kemarin dua hari lalu Nandar naik ya. Tapi sepertinya enggak, cuma naik begitu dia turun. Besok harinya dia datang lagi. Teman-teman, cuma jadi bunny chat di sini. Jadi teman-teman Muslim bilang ke Nandar ya, kenapa datang ke rantai perak cuma jadi bunny chat. Turun sekali derajatnya Bang Nandar ya. Dia datang di room saya cuma chat. C. Halo? Ya, bagus. Seperti Oke. Baik. Udah bagus, Bang. Tadi saya restart HP-nya baru kemudian bisa utuh seperti ini. Oh, berarti masalah dia. Iya, mungkin memori kali yang full. Oke, gimana Bang tadi pertanyaannya? Kalau Bang Suma kan bukan mendengar lagi tentang kekristenan kan, tetapi sudah menjadi sumber yang didengar oleh orang-orang Muslim tentang kekristenan itu seperti apa. Nah, jadi di sini posisinya kan kalau yang lain naik, saya tanya, apa yang kalian dengar tentang kekristenan dari orang yang non-Kristen? Yang membuat kalian itu tidak percaya kepada kekristenan ya. Nah, kalau di sini kan Bang Suma, justru menjadi sumber berita itu tentang kekristenan yang membuat orang-orang non-Kristen itu mungkin tidak percaya dengan kekristenan ya. Nah, sekarang saya secara pribadi bertanya kepada Bang Suma. Bang Suma karena membaca sendiri Alkitab itu, hal-hal apa yang membuat Bang Suma itu tidak percaya kepada kekristenan? Jadi kalau bisa inti-intinya ya, jangan hal yang sepele-sepele yang sebenarnya bukan masalah. Langsung ke inti masalah kalau kita. Lalu kita buat jadi tema di sini ya, tema hari ini. Iya bang. Iya, gimana? Iya, langsung mulai saja. Iya, jadi kalau saya ditanya,
eh, kenapa tidak percaya kepada kekristenan? Sebenarnya sudut pandang dari pertanyaan ini, kalau ditanya kepada saya, kenapa Anda tidak percaya kepada kekristenan? Saya percaya kepada kekristenan sebagai agama yang kemudian membawa nama Yesus, tapi bukan ajaran Yesus, gitu loh Bang. Membawa nama Yesus, menjajakan nama Yesus, tetapi tidak berasal daripada ajaran Yesus itu sendiri, tetapi menyelisih daripada ajaran Yesus. Itu kekristenan. Itu yang saya tahu. Karena Yesus mengajarkan, ya silakan. Lebih menjurus lagi, Bang. Lebih menjurus lagi hal apa di dalam kekristenan yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Kita lebih mengerucut lagi, nanti di situ baru kita mulai. Kita mulai kupas dari situ. Ya, jadi Yesus itu mengajarkan hukum Taurat. Agar manusia itu memperoleh hidup yang kekal, kudu wajib hukumnya mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Lebih daripada itu, maka orang itu sudah lari dari pernyataan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Itu yang saya paham. Sementara teman Kristen mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri, dan itu tidak diajarkan Yesus. Silakan. Oke, menarik. Lebih mengerucut lagi ya. Yesus Kristus itu mengajarkan hukum Taurat, ya kan? Iya, betul. Nah, jadi ajaran Kristen itu tidak mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Nah, begitu kan di dalam pemikiran Bro Suma ya? Iya. Oke, menarik sekali ini. Bro Suma tahu itu hukum Taurat itu adalah suatu perjanjian. Tahu? Sudah tahu kan tentang itu? Hukum Taurat itu adalah perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Saya tanya sama Bro. Dengan Bani Yakub, Bani Israel. Nah, betul. Artinya perjanjian itu dilakukan dengan orang Israel. Ya. Dan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada melalui Nabi Yeremia tentang perjanjian itu? Yeremia 31. Iya. Allah akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Oke, betul sekali, tepat sekali. Apakah seperti hukum Taurat yang Tuhan berikan sebelumnya, yang sedang Bro Suma bicarakan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Semua ketetapan yang Tuhan berikan melalui ajaran Nabi Musa alaihissalam, itulah ketetapan Torah yang diberikan kepada Bani Israel, yang mereka harus jalankan ketika mereka itu ingin memperoleh hidup yang kekal. Oke, pertanyaan saya tadi, apakah hukum Taurat yang akan ditaruh di dalam batin itu sama seperti hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa? Ya, betul. Karena itu memang perjanjian Tuhan sebagai perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel, dan itu diterangkan di dalam Yeremia 31 itu. Nah, di sini letak kesalahan Bro Suma menilai tentang hukum Taurat itu, kesalahannya di sini sebenarnya. Jadi saya bacakan langsung ya tentang perjanjian baru itu ya. Di ayat 32, Yeremia 31 ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang kuasa atas mereka. Ini saya hafal, bukan baca. Saya hafal. Jadi bukan seperti perjanjian itu, Bro Suma. Nah, situ kekalahan Bro Suma sehingga berpikir bahwa yang Yesus ajarkan itu, yang Yesus bawa itu justru untuk orang Kristen itu mengikuti hukum Taurat yang sebenarnya sudah dikatakan di ayat 32 sini. Bukan seperti perjanjian itu. Yang akan ditaruh di dalam batin bukan seperti itu. Sekarang saya jelaskan Bro Suma ya, secara singkat saja ya. Jadi hukum Taurat ini, 10 hukum Taurat ini, pertama, jangan ada padamu Elohim lain di hadapan Tuhan Yehova. Ya kan, di hadapan Dia, di hadapanku. Jangan buat bagimu patung. Dalam apapun di langit, di bumi, di bawah bumi, jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Yehova dengan sembarangan. Yehova ya, bukan Allah lain. Baru ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Keempat hukum ini hukum mengasihi Allah. Jadi ke hukum ke-5 sampai ke hukum ke-10 itu mengasihi sesama manusia. Nah, di situ makanya Tuhan Yesus berkata, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu
Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu bergantung kepada kedua hukum ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Dan itu mereka telah langgar. Sangat sesuai ya dengan yang kita baca abad ke-7 sebelum Masehi. Perjanjian bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Perjanjian yang bagaimana yang akan diberikan? Yang Bro Suma sudah katakan tadi itu betul sekali. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam loh-loh hati mereka. Artinya bukan seperti perjanjian yang Bro Suma paksakan kalau kita orang Kristen harus mengikuti perjanjian yang Tuhan adakan dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Karena itu pun itu perjanjian itu kita harus garis bawahi ya, perjanjian. Nah, di ayat sebelum itu, sebelum yang kita baca tadi, di ayat sebelum itu dikatakan di sini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Jadi Tuhan sendiri akan mengadakan perjanjian baru abad ke-7 sebelum Masehi sudah disampaikan kepada Nabi Yeremia. Bukan seperti perjanjian yang sedang Bro bicarakan. Karena perjanjian yang sedang Bro bicarakan itu ditulis di atas loh-loh batu. Ini akan ditaruh di dalam batin. Apa yang akan ditaruh di dalam batin itu? Kasih Allah. Sehingga kita mampu mengasihi sesama manusia. Makanya Tuhan Yesus mengajar di Matius 5 ayat 20. Kita lihat ya Bang Suma sampai di sini ya. Satu kali ya. Nanti setelah ini Bang Suma. Kita lihat di Matius 5 ayat 20. Tuhan Yesus berkata begini ya. Matius 5 ayat 20. Maka aku kepadamu, jika kebenaranmu, hidup agamanmu, kebenaranmu, ini translation ini ya, dari kata di bahasa aslinya ini kebenaran sebenarnya. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang sedako ya, sedekah atau charity begitu ya. Jadi Yesus katakan di sini ya, dengar baik-baik ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu, kebenaranmu itu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, pelaku-pelaku hukum Taurat di Israel itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak dari mereka, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, di sini di ayat 43 Tuhan Yesus berkata begini di ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Nah, sedangkan firman saja mengasihi sesama manusia, Tuhan sendiri sudah mengatakan kan di Yeremia 31 ayat 32, 33, 32 tadi. Bukan perjanjian itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Nah, di situ Tuhan Yesus menempatkan standar kemurnian itu sendiri, kemurnian hukum Taurat itu justru. Aku berkata kepadamu, kasihilah, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apakah orang yang tidak bisa mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri bisa mengasihi musuh? Bahkan mendoakan musuh yang baik-baik memberkati. Berdoa dengan doa-doa berkat. Nah, pasti kan tidak mungkin. Kapan ini terjadi bisa orang ini manusia bisa mampu melakukan ini? Orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan mampu. Karena apa? Hukum Taurat itu ditaruh di dalam batin. Hukum Taurat itu kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, itu terjadi hukum Taurat itu kapan dicurahkan itu? 50 hari sesudah Paskah yang dirayakan oleh orang Israel selama 15.500 tahun. 50 hari setelah Yesus Kristus disalib sebagai penggenapan Paskah. Itu pencurahan Roh Kudus. Bukan seperti perjanjian yang turun 50 hari ketika Paskah pertama dia lakukan di Mesir. Jadi itu intinya, Bro. Gimana Bro menanggapi ini? Iya, baik. Jadi kalau kita melihat Bang, dari perintahnya itu sudah sangat jelas. Di dalam Yeremia yang kita kutip, perjanjian Allah kepada Bani Israel itu kan jelas ada. Bagaimana kemudian Nabi Abraham alaihissalam itu dijanjikan tentang Ishak, keturunannya dan seterusnya. Lalu kemudian Tuhan memberikan perjanjian kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam, di mana mereka diselamatkan dari perbudakan. Tapi perjanjian itu kemudian kan jelas tuh, aku akan menjadi Tuhanmu. Sehingga dia diselamatkan, bahkan mereka dianggap sebagai anak oleh Tuhan. Sebagaimana yang ada dalam Yeremia atau Amsal 31 itu. Ya, aku adalah ayahmu dan engkau adalah anakku, kan gitu. Masalahnya sekarang perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian yang kemudian
ditorehkan oleh Tuhan kepada Bani Israel dengan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian yang dimaksud dengan berbagai macam kemudian mujizat yang dibarengi dengan keselamatan yang diberikan melalui Nabi Musa alaihissalam. Tapi apakah kemudian mereka itu taat? Tidak, mereka ingkar. Mereka kemudian mengambil patung, membuat patung ya, berbentuk lembu untuk menggantikan Tuhan yang telah memberikan perjanjian keselamatan kepada mereka. Makanya perjanjian baru Tuhan itu adalah aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Dan bahkan dikatakan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini perjanjian barunya. Perjanjian baru itu adalah Tuhan menaruh Taurat di dalam batin Bani Israel. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah itu. Apa itu? Aku akan menaruh Tauratku. Nah, perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel adalah menaruh Taurat ke dalam batin Bani Israel. Lalu apakah kemudian perjanjian itu juga digenapi? Perjanjian itu juga dilaksanakan? Tidak. Perjanjian yang baru juga dibantah oleh mereka. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 itu bahwasanya orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi itu mereka kemudian mentaati perintah tetapi hanya perkataan. Mereka tidak melaksanakan perintahnya sesuai dengan, mereka tidak mempraktekkan perintahnya sesuai dengan apa yang dituliskan. Itu jelas itu di dalam kitabnya orang Yahudi itu seperti itu, Bang. Makanya di dalam pengajaran Matius 23 itu sangat jelas dikatakan bagaimana mereka ini adalah pembangkang. Itu menurut Yesus. Ahli Taurat orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Apa yang diajarkan ini? Hukum Taurat, perjanjian baru. Turuti. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan yang mana itu? Perbuatan yang seperti Kristen. Kenapa? Mereka mengajarkan hukum Taurat. Mereka mengatakan bahwa kami ini adalah penganut Torah. Tetapi mereka tidak melakukannya. Itu dalil, Bung, di dalam Matius 23 nomor 3. Tolong dicamkan baik-baik. Jadi kalian ini hanya seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Menteorikan tapi tidak mempraktekkan. Itulah kalian. Sementara Yesus mengajarkan kepada muridnya agar murid-muridnya itu mengikuti instruksi orang Farisi untuk mentaati perintah Tuhan, yaitu menjalankan hukum Taurat. Jadi kalau kasih, ending kasih itu adalah mentaati segala aspek perintah. Jika kasih, apa dalilnya? 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya yang tertulis di dalam hukum Musa. Nah, ini artinya bahwasanya penulis kitab Raja-Raja dan juga kemudian Musa dan juga kemudian Yesus menekankan kasih itu adalah mentaati perintah Tuhan. Bukan kasih itu meninggalkan seperti orang Farisi, mengajarkan orang untuk jangan ada ilah lain, mengajarkan orang untuk mengasihi dan seterusnya. Tapi bagaimana mungkin Anda dikatakan mengasihi kepada orang lain? Jangan ke orang lain, jangan ke musuh, ke anak aja dulu. Bagaimana saudara mengatakan kasih kepada Tuhan, kasih kepada anak kandung sendiri, kalau anak kandung sendiri diajarkan untuk melanggar semua perintah Tuhan yang adalah perjanjian baru Tuhan. Jadi saya simpulkan, ajaran Kristen itu tak ubahnya seperti ajaran orang Farisi dan ahli Taurat yang Yesus katakan di dalam Matius 23. Mereka, kata Yesus, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Inilah Kristen, mengajarkan Taurat tetapi tidak melakukan Taurat. Demikian sementara, Bang, silakan. Oke, jadi sudah betul yang Bang Suma katakan tadi, mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan. Kalau mereka mengajarkan dan tidak melakukan, karena memang manusia ini dia terjebak di dalam dosa. Dosa itu. Jadi memang manusia tidak akan mungkin melakukan segala sesuatu yang dalam hukum Taurat dengan setia. Jadi bukan hanya melakukannya, harus dengan setia. Karena di dalam hukum Taurat ini di situ ada berkata apa? Ketika kita melakukan hukum Taurat itu dengan setia. Ya, harus dengan setia.
Tapi ketika kita melanggar salah satu saja, di bawah itu ada kutuk. Artinya kita mau menerima Abraham dengan berkat Abraham dengan konsekuensi di bawah hukum Taurat. Ketika kita melanggar, kita ada di bawah kutuk, dikutuk. Nah, apakah manusia mampu? Manusia tidak mampu. Dosa yang paling tidak kelihatan itu dosa mengingini. Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengingini perempuan yang bukan milikmu, kamu sudah berzina dengan dia dalam hati. Apakah ada manusia yang bisa lolos dengan hal-hal seperti ini? Dosa mengingini bukan cuma mengingini istri orang, mengingini banyak hal. Apa manusia bisa setia untuk memang tidak pernah mengingini milik orang? Pasti akan dilanggar manusia. Dan itu dosa bekerja di dalam daging itu dikatakan dalam kitab Roma, itu sangat jelas. Ketika Tuhan melarang kita untuk berzina, kita kan sudah dilarang untuk berzina. Tetapi ketika kita posisi-posisi di mana kita punya pikiran berzina, kita bisa merasakan dosa itu bekerja di dalam daging kita. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dosa yang bekerja dalam daging kita. Tetap kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi intinya memang apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sudah sangat tepat. Mereka mengajarkan tetapi mereka sendiri tidak melakukan. Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 15, ketika bertemu Rasul Petrus Yakobus dengan Rasul Paulus di sana, konsili pertama yang dilakukan oleh di dalam kekristenan di Yerusalem. Nah, mereka berbicara tentang bangsa-bangsa lain yang dituntut oleh kelompok dari Yakobus pergi ke Antioquia untuk melakukan hukum Musa. Nah, di situ Petrus langsung menegur mereka. Kamu mau membebankan hukum yang tidak mampu ditanggung oleh nenek moyang kita maupun kita. Rasul Petrus sendiri yang mengatakan di mana Tuhan memakai dia untuk menjadi kepala gereja, untuk membangun gerejanya di bumi ini. Nah, Rasul Petrus mengatakan, nenek kita saja tidak mampu untuk memikul itu, dan kamu sendiri tidak mampu untuk memikul itu. Kenapa hukum itu kamu mau kenakan kepada bangsa-bangsa lain? Dan Rasul Petrus menjelaskan bahwa ketika pengalaman dia mengunjungi perwira Romawi, yaitu orang Romawi, tentara Romawi bukan Israel, ternyata di momen itu mereka mengalami penurunan Roh Kudus sama seperti yang dialami oleh para rasul di Yerusalem. Di situ Rasul Paulus mengatakan Allah telah memilih bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak hidup di bawah hukum Taurat ini, perjanjian hukum Taurat. Makanya saya katakan dari tadi, coba kita tulis hukum Taurat di bawah itu. Orang Israel ada di bawah itu. Nah, artinya kalau kita melanggar, tetapi Kristus telah merekakan kita di kutuk Taurat. Dia menanggung kutuk itu. Jadi kita tinggal berkutuk telah diambil. Berkat Israel Abraham itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain. Rasul Petrus telah menginjili orang Romawi, sekelompok orang Romawi sebelum konsili ini dilakukan. Sebelum Rasul Paulus dipanggil menjadi rasul. Injil itu sudah dikabarkan kepada bangsa lain. Bangsa lain yang tidak hidup di bawah perjanjian hukum Taurat. Jadi orang Israel sendiri pun kalau mau menerima Yesus, dia tidak berada lagi di bawah perjanjian lama ini, hukum Taurat ini yang lama. Tetapi dia berada di bawah perjanjian yang baru, yang dikatakan tadi di Yeremia 30:33. Bukan seperti perjanjian itu yang akan dia berikan, tetapi perjanjian Taurat yang akan ditaruh di dalam batin. Di mana itu dari penurunan Roh Kudus. Setiap orang yang menerima baptisan Roh Kudus, dia telah menerima Taurat itu. Dengan itu dia akan dimampukan untuk hidup sesuai dengan, dia akan dituntun oleh Roh Kudus untuk mampu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Orang tanpa Roh Kudus tidak akan mungkin dia untuk mengikuti keinginan-keinginan roh. Karena keinginan roh itu adalah kudus. Sementara keinginan kita terjual di dalam kuasa dosa. Karena ketika hukum Taurat diperhadapkan kepada kita, justru kita ini orang berdosa. Contoh yang sudah saya kasih tadi, contohnya berzina. Ketika kita hadapkan dengan situasi yang bisa berzina, pikiran kita ke sana, dosa itu bekerja di dalam daging kita. Itu yang dijelaskan di dalam perjanjian baru. Jadi yang Bang Suma katakan tentang Taurat yang tertulis di dalam lauh hati, bukan Taurat yang ditaruh di dalam batin. Bang Suma mau memaksakan Taurat yang tertulis di dalam batin, di dalam loh batu untuk orang Kristen hidup di bawah perjanjian itu. Sementara Tuhan sendiri 7 abad sebelum Yesus Kristus datang, Tuhan sendiri yang sudah berjanji bahwa dia akan memberikan hukum yang baru, bukan seperti hukum yang Bang Suma bicarakan.
Nah itu orang Kristen itu hidup di bawah perjanjian baru. Hukum Taurat itu ditaruh di dalam batin. Itu Bro Suma. Kesalahan Bro Suma berbicara tentang Taurat. Taurat yang ditulis di dalam loh batu dengan yang di dalam batin. Nah itu yang tidak dipahami oleh Bro Suma. Ya silakan Bro. Oke, jadi begini Bang. Saya menghargai ya karena Anda adalah seorang Kristen. Tadi di awal saya mengatakan, kenapa saya tidak menjadi Kristen? Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Anda sudah memaparkan panjang lebar. Yang Anda paparkan itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran Kristen. Kalau ajaran Yesusnya, dia sendiri mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Nah, kemudian yang saudara praktekkan itu adalah membasahi bibir dengan ajaran Taurat, tetapi tidak melaksanakan hukum Taurat. Ini yang diterangkan oleh Yesus dalam Matius 23. Makanya saya nggak mau jadi Kristen. Ketika orang Kristen berbicara hukum Taurat, pasti hebat, nomor wahid. Tapi apakah mereka kemudian melakukan? Tidak. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus sebagai orang munafik. Percuma mereka kemudian memuji aku dengan mulutnya, tetapi perbuatannya sesuai dengan perbuatan manusia. Kalau kemudian saudara saya ini mengatakan, tidak bisa, tidak ada orang yang sanggup melakukan hukum Taurat. Siapa bilang? Paulus sendiri mengatakan, aku tidak bercacat di dalam melaksanakan hukum Taurat. Filipi 3 nomor 6. Meskipun dia nyata menganiaya, membunuh murid Tuhan, murid Yesus. Lalu kemudian Tuhan sendiri yang memproklamirkan pengajarannya hukum Taurat itu tidak sulit. Ulangan 30 nomor 11. Sebab perintah ini yang ada di dalam hukum Taurat ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh untukmu. Tidak terlalu jauh di luar kemampuanmu. Ini yang diajarkan oleh kitabnya orang Yahudi. Sehingga mereka masih tetap menjalankan hukum Taurat itu. Maka perjanjian baru yang saya maksud dan yang dikatakan dalam kitab Yeremia itu adalah hukum Taurat. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jika saudaraku kemudian menggantikan data-data ini dengan ajaran kasih yang Kristen punya, Bang, tolong dengarkan saya kali ini aja. Ajaran kasih yang saudara gembar-gemborkan itu ajaran kasih yang jauh sebelum Kristen itu ada, sudah ada. Coba Anda lihat di dalam Imamat 19 nomor 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan itu. Jadi tidak ada kemudian ajaran ini disempurnakan, Taurat itu dibatalkan hanya dengan ajaran kasih. Kenapa? Ajaran kasih yang dimaksud oleh gereja adalah ajaran yang kasih yang jauh sebelum itu sudah diajarkan lebih dahulu bagi Bani Israel. Anda bisa baca Amsal 16 nomor 6, Kejadian 50 nomor 7, kemudian Amsal 10 nomor 12, Amsal 17 nomor 9. Semua poin-poinnya adalah ajaran kasih. Jadi ajaran kasih yang Anda maksud itu ketinggalan zaman. Ajaran yang dimaksud kemudian oleh Yesus adalah mentaati segala aspek perintah Tuhan. Matius 5 nomor 19 masih ada tertulis di dalam kitab saudara. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dan mengajarkan itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah dalam neraka. Saya takut, Bang. Saya tidak mau. Untuk menghilangkan itu ketika saya menjadi pengikut Yesus, maka saya tidak ingin menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat itu. Sayangnya saya bukan pengikut. Saya cuma mengimani dia sebagai nabi. Tapi ketika saya mengatakan saya pengikutnya Yesus, maka setitik pun dari hukum Taurat itu tidak akan saya batalkan. Saya akan menjadi praktisi Taurat yang taat. Karena itu perintah Yesus. Barang siapa yang tidak menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Mau saya, Bang. Sayangnya saya bukan Bani Israel. Nah, cerminan kasih di dalam pengajaran Yesus yang diajarkan kemudian di sinagoge ketika dia berdakwah setiap hari Sabat di tempat kelahirannya. Dia membacakan kasih itu apa? Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintah-perintahnya. Saya kalau menjadi pengikut Yesus, Bang, saya akan menjalankan semua ketetapan Tuhan. Apa yang berat kira-kira? Nggak ada. Kalau kemudian ada pelanggaran, solusi dikasih oleh Yesus, bertaubat. Ada solusi, bertobat. Tapi kalau yang Anda lakukan, itu cerminan daripada Matius 23. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan orang banyak? Kata Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan hukum Taurat tapi tidak melakukannya. Nah sekarang mana mau saya menjadi orang Kristen? Yesus aja melarang. Ikuti perintahnya untuk taat kepada hukum Taurat, tapi jangan kau ikuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena orang Kristen itu berbicara tentang Taurat mereka hebat, tetapi mereka tidak melakukannya. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 nomor 49, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Tuhan juga mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi mustahil saya mau jadi Kristen. Mustahil. Saya nggak mau dikutuk, Bang. Kalaupun saya mengimani Yesus bahwa dia adalah juru selamatku, maka saya harus mendudukkan hukum Taurat itu sebagai pegangan hidupku satu-satunya. Tetapi dia hanya sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel, dan saya mengimaninya sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Itu sudah cukup bagi saya. Saya kemudian mengikuti syariat yang datang belakangan yang disempurnakan, yang diterangkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Jadi itu, Bang, kalau saya ditanya, kenapa Anda tidak ingin menjadi Kristen? Karena saya tidak percaya ajaran Kristen, dan karena saya mengikuti nasihat Yesus di dalam Matius 23 itu. Demikian sementara, silakan. Oke, ketika Bro Suma membawa ke Matius 23, justru itu menghantam ajaran. Karena apa-apa ciri-ciri yang digambarkan, semua ciri-ciri yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di situ, justru ciri-ciri itu yang mau oleh Islam. Mereka memakai jubah yang putih, mereka senang dihormati di pasar-pasar. Padahal mereka sendiri sebenarnya penuh dengan kebusukan. Mereka itu seperti kubur yang dilabur putih, kata Tuhan Yesus. Tetapi di dalamnya busuk, tulang belulang semua mereka. Nah, ini yang mau dipertahankan oleh ajaran Islam. Sementara ajaran Islam sendiri tidak mengikuti ke-10 hukum Taurat. Inti dari ke-10 hukum Taurat itu justru melanggar ke seluruh hukum Taurat itu. Dan di dalam kekristenan, di dalam Alkitab itu, Tuhan Allah Israel itu mengajarkan bahwa sebenarnya hukum Taurat ini tidak bisa menyempurnakan orang, tidak bisa. Manusia tidak akan sempurna dengan melakukan hukum Taurat. Karena apa? Justru korban-korban yang dilakukan setiap tahun untuk menguduskan bangsa ini justru membuktikan bahwa manusia terus berdosa. Kenapa harus ada korban? Makanya korban sekali untuk selama-lamanya itu Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang bisa melakukan hal itu dengan sempurna. Dengan itu dia mengambil, dia yang seharusnya tidak bisa dikutuk karena dia melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Akhirnya dia apa? Dia mau menanggung kutuk yang harusnya dikenakan kepada kita. Tapi itu memang itu sudah rancangan Allah semula itu. Sejak Taman Eden tuh, ketika Adam dan Hawa jadi berdosa di Taman Eden, Tuhan sudah mengatakan bahwa keturunan perempuan yang akan menang. Nah, itu digambarkan terus oleh para nabi. Dan keturunan perempuan itu kapan dia datang? Itu di abad pertama dia datang. Maka Tuhan Yesus berkata, Musa menulis tentang aku. Jadi Tuhan Yesus berkata, semua yang ketika dia bangkit, dia di jalan Emmaus, dia katakan kepada dua murid itu yang dari Yerusalem ya menuju ke kampung Emmaus, 7 km dari Yerusalem. Ketika itu mereka berbicara tentang Yesus Kristus yang dibunuh, yang mereka mengira bahwa dia adalah Mesias itu yang dijanjikan itu. Tapi Yesus menegur mereka, betapa lamban dan bodohnya kamu. Pikiran kamu. Bukankah tertulis Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mesias untuk masuk dalam kemuliaannya itu dia mempersembahkan tubuhnya, darahnya sendiri yang dia korbankan kepada Bapa di surga. Dia telah menyelesaikan tugas keimaman yang tiap tahun terus dilakukan oleh Israel. Imam besar orang Israel untuk menguduskan umat Israel. Sebenarnya hukum Taurat itu hanya bayangan dari keselamatan.
bukan hakikat dari keselamatan itu. Itu disampaikan di dalam kitab Ibrani ya, ketika mengupas tentang korban Kristus itu ya. Sebab dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa, itu tidak mungkin. Manusia yang melanggar, konsekuensinya yang harus dimatikan itu harus manusia untuk membayar itu. Tetapi Tuhan Yesus membayar itu. Itulah kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, di sini dikatakan, sebenarnya sudah sejak lama ya Tuhan sudah menjanjikan itu. Itu kita bisa baca itu di Mazmur 40 ya. Mazmur 47 ayat 7 sampai 9. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Karena apa? Tidak mungkin kan darah hewan itu untuk menghapus dosa. Itu hanya untuk menutupi dosa. Tetapi untuk menyucikan hati nurani itu hanya melalui korban Yesus Kristus. Nah, makanya itu dia memberikan Roh Kudus untuk menyucikan hati nurani kita. Di sini ayat 7 dikatakan ya, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab yang tertulis tentang aku. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Kitab para nabi, hukum Taurat, di dalam hukum Taurat itu kitab para nabi dan kitab Mazmur itu, dia yang berbicara tentang Mesias harus digenapi. Itu yang Tuhan Yesus katakan kedua murid ketika sedang menuju di jalan Emmaus. Betapa bodohnya kamu, betapa lambannya pikiran kamu. Lalu dia membuka pikiran kedua murid ini, lalu dia menjelaskan tentang perjanjian lama kepada dua murid ini. Nah, hati kedua murid ini berkobar-kobar ketika Tuhan Yesus sedang menjelaskan ini. Tapi mereka waktu itu tidak mengenal. Mereka tidak mengenal bahwa dia adalah Yesus Kristus. Ada selubung yang menutupi mereka sehingga mereka ternyata yang berbicara mereka itu adalah Yesus Kristus yang baru dari kematian itu. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan begini, yang di Mazmur kembali kitab Ibrani. Makanya saya bilang, kita perjanjian baru ribu lebih ayatnya, rujukannya itu ke perjanjian lama. Berbeda sekali dengan ajaran lain yang mengaku-mengaku kita meneruskan. Apa yang teruskan? Saya minta 3 ayat saja, belum saya dapatkan sampai hari ini. Dari 1000 pasal lebih Alkitab, saya cuma minta 1 pasal yang bisa berkesinambungan dengan ajaran lain itu. Itu tidak bisa mereka temukan. Secara Alkitab ini 1000 pasal ini, itu selaras, konsisten, berkesinambungan. Semua menuju kepada keselamatan di mana batu penjurunya adalah Sang Mesias itu. Makanya dikatakan di sini ya, disinggung kembali di Ibrani 10 ya. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Di Ibrani sini dijelaskan tubuh bagiku. Itu yang di Mazmur 47 dijelaskan. Dia gulungan kitab yang tertulis tentang dia. Gulungan kitab ini berbicara tentang Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi katakan begini di ayat selanjutnya, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab yang ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Jadi Mesias di sini menyebut dia ya Allahku, dan Bapa menyebut juga Sang Mesias anak Allah sebagai Allah. Itu kita bisa baca di Mazmur berapa ya? Saya lupa, nanti kalau nanti mau ditanya nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Cuma saya tidak hafal ayatnya. Jadi tadi dia katakan persembahan dan korban persembahan, korban penghapus dosa engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu tidak bisa menyempurnakan. Yang bisa menyempurnakan hanyalah wujud dari bayangan di dalam hukum Taurat itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ketika dia masuk, makanya ketika korban ini mulai rutin dilakukan selama 15 abad, kecuali dipotong dengan pembuangan Israel ya. Nah, Selain dari itu selama 15 abad itu dilakukan terus oleh orang Israel. Itu hanya bayangan dari apa yang ada di surga. Makanya Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci sedetil mungkin sesuai dengan petunjuk Tuhan. Karena itu hanya bayangan dari apa yang ada di surga. Di situ di dalam kemah suci itu ada ruang Maha Kudus di dalamnya. Ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu imam besar orang Israel. Satu orang imam besar diberi tugas untuk masuk ke dalam
ruang Maha Kudus itu untuk memercikan darah di sana untuk menutupi dosa. Di mana di dalam tabut itu terdapat isinya penyangkalan-penyangkalan, penolakan-penolakan manusia terhadap Tuhan, yaitu firman-Nya, pemerintahannya, dan hidup, yaitu mana yang ada di dalam itu. Mana itu adalah gambaran dari Yesus Kristus. Firman-Nya adalah gambaran dari Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Dan pemerintahan adalah pemerintahan Yesus Kristus Sang Mesias itu. Mereka itu semua mereka sangkal. Itu yang katakan di Yeremia tadi. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Makanya itu ditaruh di dalam tabut-tabut perjanjian, dan untuk menutupi itu dari murka Allah, dipercikan darah di situ, di mana itu bayangan dari darah korban Kristus. Di mana Kristus ketika menggenapi itu, dia sendiri yang masuk sebagai imam besar agung. Imam itu pengantara ya. Ingat ya, imam besar itu pengantara antara Allah dan manusia. Kalau imam besar itu berdosa, seluruh umat berdosa. Nah, Yesus Kristus yang adalah suci, kudus, membawa darahnya sendiri ke dalam ruang Maha Kudus itu, yang dia persembahkan darahnya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Makanya tirai itu ketika Yesus mati digambarkan tirai itu terbelah. Artinya tidak ada batas lagi, karena Allah dan manusia harus ada batas, karena manusia menyangkal Allah. Di dalam itu terdapat penyangkalan-penyangkalan manusia terhadap Allah. Nah, Yesus Kristus telah masuk dan telah merobek dari atas ke bawah, artinya Tuhan sendiri yang merobek itu. Tabir bait terbelah dua dari atas ke bawah, artinya Yesus Kristus telah masuk. Itu terjadi di kematian di salib itu ya, ketika kematian Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri yang masuk, dan sekarang kita dengan Tuhan terhubung langsung. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Makanya dikatakan di dalam kitab Ibrani, dia yang ditetapkan untuk menjadi imam besar agung untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Yesus Kristus sekarang kenapa dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Karena dia telah selesaikan tugas keimaman yang dilakukan terus-menerus oleh orang Israel untuk manusia itu berdosa. Tetapi sekarang kita umat manusia punya satu pengantara yang kudus, yang tidak pernah berdosa. Makanya kita oleh imam besar itu yang menjadi pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena kekudusan imam besar itu kita semua dikuduskan. Adam ketika datang ke dalam dunia, dia sebagai imam besar, sebagai raja, sebagai imam besar. Ketika Adam alam semesta jatuh ke dalam dosa, besar yang baru yaitu Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena kenapa dikatakan duduk? Karena dia telah menyelesaikan tugas itu. Tugas keimaman itu telah diselesaikan. Berbeda dengan imam-imam besar setiap tahun Rumah Kudus, mereka harus dipasang tali. Kalau mereka tidak bisa keluar dari Rumah Kudus setelah mati, karena ternyata mereka masuk dalam keadaan tidak kudus, tidak ada orang yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, harus ditarik dengan tali keluar. Yesus Kristus di dalam situ, di ruang Maha Kudus itu tidak ada kursi untuk imam besar duduk. Tetapi Yesus Kristus ketika dia telah menyelesaikan penyucian itu satu kali untuk selama-lamanya, dikatakan di sana dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena semua itu sudah selesai. Dengan kita memiliki imam besar yang kudus di perantara antara Allah dan Bapa manusia, otomatis kita yang percaya kepada imam besar itu, kita itu juga dikudus karena imam besar kita adalah kudus. Nah, itu sekarang, makanya sekarang satu-satunya pengantara dan manusia untuk bisa sampai ke surga itu harus melalui Yesus Kristus. Makanya di Yohanes 14 dikatakan ya. Saya bawa ke Yohanes 14. Terakhir ini ya Bang Suma. Setelah ini Bang Suma. Yohanes 14 dikatakan begini ya. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi memang satu-satunya pengantara imam besar yang kudus, yang suci itu antara Allah dan manusia itu sudah dipegang oleh Yesus Kristus. Itulah gunanya dia datang mengambil rupa manusia, benar-benar mengambil rupa manusia. Bahkan di dalam rahimnya harus 9 bulan. Dan dia benar-benar harus menjalaninya 33 tahun sebagai manusia yang sesungguhnya. Karena dia harus menjadi imam besar, pengantara antara Allah dan manusia yang akan menguduskan dari dosa mereka. Harus melalui pengantara ini. Bayangannya yang sudah katakan tadi di dalam kemah Musa, di mana imam besar Israel itu setahun sekali harus memasuki ke ruang Maha Kudus itu untuk menyucikan umat Israel dari dosa. Jadi tanpa Yesus Kristus tidak ada seorang pun yang bisa dikuduskan di hadapan Bapa dan bisa terhubung langsung dengan Bapa kita di surga tanpa tirai. Ya begitu Bung Suma, silakan tanggapi ini. Oke, baik. Yang pertama saya ambil dari belakang Bang ya. Tuhan ketika saudara mengatakan Yesus yang Anda tuhankan itu duduk di sebelah kanan,
Yesaya 45 nomor 6 itu jelas dikatakan supaya semua orang tahu. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada Tuhan di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesaya 46 nomor 9. Ingatlah hal-hal yang terdahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Jadi kalau Yesus itu duduk di sebelah kanan, ya dia bukan sebagai Tuhan, Bang. Kemudian ketika Anda mengatakan antara hubungan korelasi antara bapak dengan anak, kita lihat di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti ayah kepada anak yang disayangi. Jadi antara orang Israel, Yesus dengan Tuhannya, dengan panggilan Bapa dan Anak itu biasa. Karena mereka adalah orang-orang yang dikasihi. Makanya di Islam pun ada yang dikatakan kekasih Allah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Nah, sekarang sahabat saya ini panjang lebar memaparkan, yang Anda paparkan itu ajaran Paulus. Ajaran yang kemudian membantah semua aspek pengajaran Yesus. Ketika dikatakan di dalam pengajaran para nabi, Mazmur 19 nomor 7, Taurat Tuhan itu sempurna. Jelas itu, Taurat Tuhan itu sempurna. Tetapi kemudian Paulus mengatakan, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu itu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Sementara Daud sendiri mengatakan hukum Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa manusia, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Artinya bahwasanya Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa manusia, bertentangan dengan yang Anda imani. Karena saudara saya ini beriman berdasarkan peringatan pengajaran orang-orang yang ahli kitab dan orang-orang Farisi. Paulus mengatakan di dalam Roma, ya Roma 3 kalau saya nggak salah di nomor 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan terkutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Paulus mengatakan yang terkutuk itu orang yang melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu tidak mendatangkan kebaikan menurut Paulus. Hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Ibrani 7 nomor 19. Ini bahaya ini bang. Makanya kalau abang tanya saya, kenapa Suma nggak masuk Kristen? Ya saya nggak mau. Saya tidak mau dimurkai oleh Tuhan. Saya juga tidak mau dikutuk oleh Yesus. Ya. Kalau pengajaran kemudian Yesus itu Tuhan yang harus menjadi korban, itu ajaran Paulus, Ibrani 10 nomor 14. Tetapi Yesus sendiri di dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan pengikutnya untuk melakukan korban seperti korban yang dilakukan oleh Nabi Musa. Sementara Tuhan meminta kepada pengikutnya agar setia menjalankan segala aspek yang kemudian diajarkan Tuhan melalui perantaraan Nabi Musa. Ulangan 6 nomor 17. Harus kamu berpegang pada perintah, peringatan, ketetapan yang diperintahkan kepadamu. Ini perintah siapa? Perintah Tuhan. Haruslah kamu berpegang pada perintah. Berarti harus berpegang teguh kepada hukum Taurat. Jangan dibatalkan dengan menjadikan Yesus sebagai tameng pembatalan. Jangan. Karena itu tidak diajarkan oleh Yesus. Yesus datang membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib. Itu ajaran Paulus yang datang belakangan. Nah, terkait dengan ajaran agama Islam, ketika saudara saya mengatakan, saya tidak percaya kepada Islam, karena Islam membatalkan semua hukum Taurat. Sekali lagi saya katakan kepada abangku ini, hukum Taurat itu datang kepada Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Bahkan Tuhan mengatakan perjanjian barunya yaitu hukum Taurat akan dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel. Tidak dikatakan akan dimasukkan ke dalam setiap Bani Adam. Nah,
Lalu kemudian bagaimana sikap kami sebagai seorang muslim? Ya kami harus mendudukkan perkara itu pada pondasi yang sesungguhnya. Hukum Taurat, ajaran Yesus, itu diperuntukkan kepada satu kaum. Nama kaumnya itu adalah Bani Israel. Namun kemudian peringatan-peringatan yang diberikan oleh Yakub, berikan oleh Daud, Musa, dan juga Yesus harus waspada sebab dari internalnya sendiri akan muncul pengajar-pengajar palsu. Pengajar-pengajar palsu inilah yang kemudian memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke dalam ajaran para nabi mereka. Contoh, adanya konsep Tuhan datang dalam rupa manusia, menebus dosa manusia. Itu ajaran palsu, Bang. Saya harus jujur aja, kenapa saya nggak menjadi Kristen? Itu ajaran palsu. Tuhan mengajarkan penghapusan dosa dengan kurban hewan, bukan kurban manusia, apalagi kurban Tuhan. Ini yang membuat saya tidak mau menjadi Kristen. Kristen itu mungkin baik, ada sisi baik dalam Kristen itu. Tetapi baik belum tentu benar. Dan kebenaran itu harus diuji dengan aspek apa? Aspek akal dan pewahyuan. Pewahyuannya jelas, ketetapan, peraturan, perintah, ketentuan, hukum-hukum, itu yang didatangkan oleh Tuhan kepada para nabi, itu yang harus dilakukan oleh kaum di mana nabi itu diutus. Makanya sekali lagi saya katakan sebelum berpindah ke Abang. Sekali lagi saya katakan, Yesus mengajarkan dirinya anak manusia itu udah cukup bagi kami orang berakal. Memang tidak mungkin Tuhan itu adalah Yesus karena Yesus mengaku dirinya sebagai manusia. Nah, lalu kemudian 1 Raja-Raja 23 itu sangat jelas sekali erat kaitannya dengan pengakuan Yesus di mana Yesus meminta kepada pengikutnya agar waspada terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Ahli Taurat itu Paulus, orang Farisi juga adalah Paulus. Berarti kita harus mewaspadai ajaran Paulus. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Apa itu? Hukum Taurat. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Ini yang diperhatikan oleh sahabat Kristen. Hebat, bahkan marah kepada umat Islam. Kalau umat Islam membawa hukum Taurat, emang Islam itu tahu apa sih Taurat? Mana ada Taurat di Islam? Yang tahu Taurat itu kami Kristen. Tapi apalah arti itu semua? Ketika Yesus mengatakan, jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Sebab mereka itu mengajarkan tetapi tidak mempraktekkan. Anda tahu hukum sunat. Ngerti haramnya babi. Paham tentang sabat. Tapi apakah saudara melakukan? Tidak. Jadi saudara ini, Kristen ini adalah ajaran ahli Taurat. Ajaran orang Farisi yang harus dihindari. Belum lagi di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang non-Yahudi masuk ke dalam agamamu, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Agama apa yang kemudian dibentuk oleh ahli Taurat orang Farisi? Agama Kristen. Maka saya menghindarkan diri dan keluarga saya dan juga saudara-saudara saya dari ajaran Kristen. Kan ajaran Kristen itu adalah ajaran yang Yesus nubuatkan sebagai ajaran ahli Taurat, orang Farisi yang harus kemudian dihindari. Karena mereka adalah orang-orang celaka. Begitu Abang. Ini sikap saya sebagai seorang Muslim ketika saya ditanya, kenapa Anda tidak menjadi seorang Kristen? Padahal Anda adalah praktisi Bible. Kan gitu Bang, silakan. Oke, jadi saya karena semua sudah menyinggung tadi tentang ayat Yesaya 45, jadi saya mengambil sedikit dari sana dulu ya. Banyak orang Muslim tidak percaya Yesus adalah Tuhan ya. Nah di ayat yang bersuma kutip itu di Mazmur 45 ya. Akulah Tuhan, ayat 5 dan 6 ya. Akulah Tuhan, akulah Yehova. Dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Elohim, aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Yehova dan tidak ada yang lain. Jadi ingatlah Yehova ya. Yahweh itu ya, tetragramaton itu. Tidak ada yang lain. Nah lalu kita bisa baca siapa Mesias ini sebenarnya. Kita lihat ya supaya semua tahu ya. Karena orang Muslim kebanyakan menyangkal Yesus adalah Tuhan ya. Ini saya cuma sekilas saja untuk saya ambil sini ya. Nah ini tentang Tuhan sedang berfirman tentang masalah di akhir zaman ya. Tuhan sendiri yang akan menghakimi.
bangsa-bangsa. Jadi yang akan menghakimi bangsa-bangsa itu Tuhan, bukan malaikat, bukan siapa, tapi Tuhan sendiri. Dikatakan di Yesaya 63, aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan. Garis bawah ya, aku seorang diri ya. Aku seorang diri yang melakukan pengirikan. Dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku. Dan aku telah menginjak bangsa-bangsa dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku. Dan seluruh pakaianku menjadi cemar. Di mana ini semburan darah ini memercik dan seluruh pakaiannya menjadi cemar? Siapa sebenarnya ini yang akan menghakimi bangsa-bangsa di akhir zaman? Kita bisa lihat di Wahyu 19 ayat 13 ya sampai 15. Ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah, Sang Mesias itu. Yang kita semua percaya bahwa Mesias akan datang kembali, baik Yahudi yang menanti-nantikan Mesias untuk berperang di pihak mereka, maupun Kristen yang percaya bahwa Mesias memang akan datang berpihak kepada Israel di akhir zaman, di mana negara-negara Muslim akan memerangi Israel, sementara Tuhan sendiri akan berperang untuk melawan Israel. Siapa Tuhan itu sendiri yang akan dikatakan di Yesaya 63 tadi, aku seorang diri. Dia adalah firman Allah Sang Mesias itu. Di ayat 16 dikatakan, dan dari mulutnya keluar, di ayat 13 dikatakan ya, firman Allah namanya kan. Nah, di ayat 15 dikatakan, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Anggur ini apa? Itu peperangan, pertumpahan darah, peperangan yang akan terjadi di lembah Yosafat ya, di Israel, di mana bangsa-bangsa akan langsung pergi membawa dirinya, bahkan dia bukan tentara maju untuk berperang melawan Israel, dan Tuhan akan menghakimi seluruh bangsa di lembah Yosafat di sana ya, di perang Armageddon itu ya. Yang berperang di situ siapa? Mesias, firman Allah yang akan datang di akhir zaman itu. Dikatakan di sini, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Nah, kegeraman murka Allah yang maha kuasa yang akan diperankan oleh Mesias, di mana dikatakan 7 abad sebelum abad ke-7 sebelum Masehi, Tuhan mengatakan aku seorang diri. Ternyata dia adalah Mesias itu sendiri yang akan menghakimi. Di mana kita semua 3 agama kita ini percaya akan hal itu ya. Nah, berbicara tentang hukum Taurat ya. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, kepada Yakub. Mazmur 147 ayat 19 dan 20 dikatakan ya bahwa Tuhan memberikan perintahnya dan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya hanya kepada orang Israel, kepada Yakub. Dia tidak berbuat demikian kepada bangsa-bangsa lain. Di sini sudah menegaskan bahwa yang ada di luar Israel itu bukan firman Tuhan Allah Yehova. Makanya dikatakan dalam Mazmur, mereka mau menyamakan Allah Yehova dengan Allah-Allah lain. Nah, itu sudah jelas ya. Yesus sendiri berkata bahwa sebelum dia disalib, dia berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi bukan dari bangsa lain, dari bangsa Yahudi. Nah, apakah Nabi Islam itu bangsa Yahudi? Rasul Paulus pun menegaskan bahwa firman Allah dan firman Allah itu hanya dipercayakan kepada orang Yahudi. Ini selaras semua, perjanjian lama, pernyataan Tuhan Yesus dan Rasul Paulus itu selaras semua. Nah, waktu janji keselamatan ini datang di Taman Eden yang saya dikatakan kepada Adam dan Hawa bahwa keturunan perempuanlah yang akan menang terhadap iblis, yang akan meremukkan kepala ular. Nah, itu sebenarnya janji itu apakah hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk Israel keselamatan? Apakah keturunan Adam hanya orang Yahudi saja, hanya orang Israel? Nah, ini akan jadi sangat berbeda ketika kita melihat hukum Taurat itu yang tertulis di dalam loh-loh batu hanya bagi orang Israel. Karena di situ Tuhan berkata, katakan kepada orang Israel bukan kepada segala bangsa. Sementara keselamatan yang akan datang dijanjikan sejak dari Taman Eden itu keturunan Adam dan Hawa. Jadi bukan hanya keturunan Yakub saja sendiri. Bukan Israel keselamatan itu, tetapi untuk bangsa. Makanya ketika Tuhan Yesus mengikuti tradisi hukum Taurat menyunatkan itu hukum Taurat itu tradisi ya. Tradisi bukan ada di sejak hukum Taurat ada itu di abad 15, bukan. Itu sejak dari Abraham 430 tahun sebelum hukum Taurat itu. Dan itu dilakukan oleh keturunan
itu dilakukan terus oleh keturunan daging Abraham. Keturunan Abraham dari mana? Dari Ishak, bukan dari Ismail, karena anak perjanjian itu dari Ishak. Di Kejadian 17, Tuhan sendiri telah menolak Ismail. Tapi perjanjian yang akan dia lakukan dengan Ishak dan keturunannya akan menjadi umat Allah. Siapa keturunannya ini? Bangsa Israel ini. Di mana hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan hanya diberikan kepada mereka. Tidak ada kepada bangsa lain. Nah, ketika Tuhan Yesus dibawa di Bait Allah itu, oleh orang tuanya pada umur 8 hari. Disunat itu harus 8 hari ya. Yesus Kristus 8 hari dibawa ke Bait Allah. Di situ ada seorang nabi namanya Simeon. Nah, Simeon mengatakan bahwa langsung dia sudah sangat tua, menunggu karena Tuhan berjanji dia sebelum mati harus melihat Mesias dulu. Nah, di situ Simeon berkata bahwa anak ini, sang Mesias ini, kemuliaan akan menjadi kemuliaan bagi Israel. Nah, tepat sekali kan, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, anak ini akan menjadi kemuliaan bagi Israel dan terang bagi bangsa-bangsa. Artinya bangsa-bangsa dalam kegelapan, anak ini Yesus Kristus akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bukan hanya kepada Israel, tapi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Bang Suma tadi berkata tentang yang dikorbankan itu ya. Kita melihat itu di Yesaya 53 ini tidak bisa dibantah lagi. Bahkan orang Yahudi yang menolak Yesus tidak bisa membantah ini. Di sini dikatakan di Yesaya 63, seluruh pasal ini berbicara tentang Sang Mesias. Dan Sang Mesias telah mengenapi semua ini. Supaya Bang Suma tahu ya, di ayat 10 dikatakan, dan Yehova hendak meremukan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, siapa orang ini yang pernah sepanjang sejarah menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah? Ini ucapan firman Tuhan ini di abad ke-7 sebelum Masehi, sebelum itu digenapi. Siapa, saya tantang Bang Suma, siapa satu orang pribadi yang pernah menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah? Di mana bayangannya itu di dalam perjanjian lama, korban di sana, korban yang dilakukan oleh imam-imam besar di sana. Makanya Yohanes ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia berkata apa Yohanes? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa orang Yahudi. Oh salah ya, bukan dosa orang Yahudi. Ketika Yohanes melihat Yesus, dia katakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Simeon, anak ini akan menjadi kemuliaan bagi Israel dan terang bagi bangsa-bangsa. Kelihatan datang dari bangsa Yahudi, kata Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengatakan, firman Allah hanya dipercayakan kepada orang Yahudi, sesuai firman Tuhan di dalam Mazmur 19 sampai 20. Jadi di dalam hal ini tidak ada kesempatan lagi, tidak ada celah bagi Islam untuk berharap bahwa firman Allah bisa muncul dari Arab. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Yang dikatakan di Yesaya 53 ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menyerahkan dirinya sebagai penebus salah. Di mana di dalam perjanjian lama korban-korban itu hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Ya, lanjutkan Bang Suma. Bang Suma sudah gemetaran. Iya, sorry Bang Bang. Sorry Bang. Tadi suara azan Bang. Ya, jadi gini. Kalau dikatakan bahwasanya ajaran pada saat datang kepada Bani Israel tidak diperuntukkan kepada bangsa lain, memang itu betul. Allah menyatakan diri kepada mereka. Nabi-nabi diutus kepada mereka, itu betul. Dan pada saat Tuhan berkarya kepada mereka, Tuhan tidak berkarya kepada bangsa lain. Makanya mereka disebut kekasih Allah, orang yang intim kepada Allah, orang pilihan sekaligus orang kutukan, kan gitu. Tapi tidak ada satupun data yang Tuhan perintahkan kepada mereka bahwa mereka itu pengutusannya untuk seluruh bumi, untuk seluruh umat manusia, tidak. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Musa, Yesus hanya kepada golongan tertentu. Sedangkan kalau saudara mengatakan bahwasanya tidak akan ada Tuhan berfirman kepada selain daripada Bani Israel, coba Anda lihat Paulus. Paulus itu menyampaikan firman kepada non-Israel. Berarti agama Anda tertolak. Anda sendiri yang membuat peraturan, Anda sendiri yang melihat dengan fakta agama Anda itu jatuh pada koridor yang Anda buat sendiri.
Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kepada siapa itu? Non-Yahudi. Dan ternyata tidak ada firman untuk non-Yahudi. Camkan baik-baik itu bang. Makanya umat Islam itu tidak pernah mengaku bahwa kami ini adalah pelanjut. Nggak pernah. Islam itu datang kemudian untuk membuktikan kepada Bani Israel bahwa akan ada kaum yang lebih taat memperjuangkan hukum-hukum Tuhan untuk bangsa-bangsa. Dan itu hanya di Islam. Makanya jelas kaitannya. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira. Pada saat Tuhan berkarya kepada Bani Israel, non-Israel berduka. Non-Israel tidak ada berita. Non-Israel tidak punya jaminan keselamatan. Gitu. Yesus datang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yang di luar daripada Bani Israel berduka, bersuka cita kemudian. Tidak ada penyelamat. Kemudian Tuhan datang membawa kabar gembira melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dia bukan bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi yang diperuntukkan kepada kafatal linnas, seluruh umat manusia. Dan itu tidak disipati di dalam pengajaran Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, agar supaya Yesus untuk semua manusia. Ditambahkan data-data. Pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh. Ini kita harus cross check apakah betul itu pemberitaan Yesus. Karena dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar tidak ke bangsa lain. Nah, yang harus diwaspadai adalah ahli kitab, orang Farisi, yang kemudian diterangkan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli kitab, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan non-Yahudi, Romawi, Yunani, masuk ke dalam agamamu, menjadi ahli neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Dan itu terbukti memang, orang Kristen ini lebih 2 kali jahat. Kenapa saya katakan seperti itu bang? Hanya di Kristen ini yang mengajarkan Tuhan kita, yang menciptakan kita, itu nusul menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Sejahat-jahatnya orang Yahudi, setegar tengkuknya orang Yahudi, orang Farisi, mereka tidak mengajarkan kemudian hanya ada di meja orang-orang Kristen. Makanya saya tidak mau jadi Kristen. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai keselamatan, keselamatan itu sudah terpampang jelas, baik yang ada di dalam kitab saudara maupun yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, lebih-lebih yang ada di dalam kitabnya umat Islam. Keselamatan versi Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Umat Islam ada nggak pada posisi itu? Ada. Umat Islam menyembah Tuhannya Bani Israel. Kami tidak membuat Tuhan baru. Yang kami sembah adalah Tuhannya Bani Israel. Yang datang kepada Ibrahim. Yang datang kepada Musa. Yang datang kepada Isa, Yesus. Itulah yang kami sembah. Makanya sampai hari ini, segejolak apapun konflik antara Yahudi dan Islam, mereka tidak pernah berkonflik tentang Tuhan. Karena mereka sadar Tuhan mereka itu sama. Tapi berbeda dengan saudara Kristen dengan orang Yahudi. Tidak pernah satu mufakat dalam konsep apapun terkait Tuhan. Ini yang harus saudara sadari. Kenapa Bang Suma tidak mau menjadi Kristen? Padahal Bang Suma itu tahu tentang Bible. Kenapa? Apa yang mendasari itu? Karena Bang Suma paham Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kristen itu ajaran ahli Taurat. Kristen itu ajaran orang Farisi yang nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Romawi Yunani untuk masuk ke dalam sekte yang diajarkan itu. Yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri.
Ini yang perlu saya katakan kepada abang. Jadi debat yang dibangun ketika Bang Suma itu hadir bukan kebencian, tapi karena kecintaan terhadap saudara sebangsa. Cinta bahwa keselamatan itu ikuti Yesus. Kalau mau selamat ikuti Yesus. Sekali lagi saya katakan, kalau teman-teman Kristen pingin selamat, dua kata buat saudara Kristen dari saya, ikuti Yesus. Kalau mau selamat, itu aja poinnya. Jangan ikuti yang lain. Ketika Anda mengikuti Yesus, maka Anda akan dihantarkan menjadi Muslim. Maka Anda akan diantarkan menjadi Islam. Kenapa? Yesus mengajarkan itu. Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Yesus. Kalau taat kepada Yesus berarti nyembahnya hanya kepada Allah. Taat kepada Yesus berarti kembali kepada hukum Taurat. Bukan kepada ajaran yang mengutuk Tuhan. Mengutuk ajaran Tuhan. Lalu kemudian menjadikan sebagai tameng, penebus segala dosa. Sehingga yang terjadi adalah kasih, kasih, kasih dan kasih. Ini sudah diajarkan, kasih itu sudah diajarkan jauh sebelum Kristen itu dijadikan sebagai negara sah di dalam kekaisaran Romawi. Saya katakan di saudara saya tadi, di dalam kitabnya orang Yahudi Bang, Imamat 19 nomor 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang yang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Tapi ajaran kasih itu tidak cukup. Dengan mengasihi. Ajaran keselamatan itu tidak cukup dengan seperti itu. Keselamatan itu kudu wajib mentaati perintah-perintah Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan sebagaimana yang ada di dalam Yesaya 66 nomor 23, maka itu yang harus kita praktekkan. Baru dikatakan orang yang hebat, baru dikatakan sebagai utusan Tuhan, sebagai pengikut utusan Tuhan. Bulan berganti bulan, sahabat berganti sahabat, seluruh umat manusia akan datang sujud beribadah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita ini mengaku sebagai pengikut Yesus, kudu wajib kita itu sujud dalam beribadah. Sujud di hadapan Tuhan, bukan konser. Itu kalau kita mengaku sebagai pengikut Yesus. Jadi 30 detik dari saya sebelum berpindah ke abang, saya katakan gini. Ketika saya ditanya, Bang Suma, kenapa engkau tidak menjadi Kristen? Karena tidak ada satupun sisi di mana Kristen itu sebagai pengikut Yesus. Kristen itu, sekali lagi Bang, ini Bang Suma yang ngomong ya. Ini saya tidak menghujat, tapi ini adalah pribadi saya. Kristen itu adalah ajaran yang baik, tapi sayang sekali ajaran anti Kristus. Demikian. Oke, panjang lebar penjelasannya. Sekarang saya mencoba merespon ya. Saya ambil sedikit dulu ya. Tentang Bang Suma sudah sentil tadi ya. Nanti akan saya bahas lebih lagi ya. Tentang di Yohanes 17 tadi ayat 3 ya. Bang Suma bilang Yesus hanya utusan. Bunyi ayatnya seperti ini ya. Inilah hidup yang kekal. Itu. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, pengutusan ini seperti apa? Saya sudah bacakan tadi Yesaya 63 ayat 3. Aku seorang dirilah yang akan melakukan pengirikan. Bangsa-bangsa akan digilas seperti di kilangan anggur ya. Siapa yang eksekutornya situ? Siapa? Sang Mesias yang akan datang di akhir zaman. Makanya di Yohanes 5 kalau saya tidak salah saya lihat ya. Yohanes 5, Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak ya. Nah, kenapa? Bapa yang berbicara di dalam Yesaya 63 dia sendiri, tetapi penghakiman itu dilakukan kepada siapa? Penghakiman itu diberikan kepada anak. Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman seluruhnya itu kepada anak. Ketika di Yesaya 63 mengatakan aku seorang dirilah, namanya itu siapa? Firman Allah Sang Mesias. Dia adalah Sang Mesias, itu adalah wujud dari Allah yang tidak kelihatan. Kita lihat di Yohanes 1 ya. Di Yohanes 1 ayat 18 ya. Ini ayat-ayat yang paling menarik yang saya bahas di sini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di akhir zaman Tuhan sendiri yang akan menghakimi bangsa-bangsa. Dikatakan di dalam kitab Wahyu 19 ayat 13 tadi, namanya ialah firman Allah. Di situ berbicara tentang kedatangan kembali Sang Mesias, di mana Islam juga menantikan itu. Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 5, Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada anak. Jadi anak ini adalah apa?
Dialah anak inilah, anak tunggal Allah inilah, dialah yang menyatakannya. Nya sini siapa? Menyatakan Allah itu sendiri. Di mana Allah yang tidak pernah terlihat, yang ada anak itu menyatakan kepada manusia. Allah yang tidak terlihat, sang firman Allah ini yang digambarkan oleh Yohanes untuk manusia bisa mengerti. Kita baca undur ini ya. Dialah anak tunggal ya, berbicara dialah anak tunggal yang menyatakannya. Nya di sini siapa berbicara di kalimat pertama? Allah yang tidak kelihatan itu. Dia seawalnya ada di mana? Kita undur ya, kalimat yang sebelumnya kita undur. Ada di pangkuan Bapa. Kenapa dikatakan di pangkuan Bapa? Karena Tuhan Allah orang Israel, dia yang mereka panggil Bapa. Dia menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada Abraham dan kepada Samuel di dalam perjanjian lama itu melalui perantaran firman-Nya, karena dia tidak bisa dilihat. Jadi Teofani yang ada di dalam perjanjian lama adalah wujud dari firman yang belum nusul menambahkan natur manusia dalam natur ilahinya. Makanya Yesus Kristus adalah penyataan Teofani di dalam perjanjian lama itu melalui sang firman itu. Ya, sang firman di mana kita kenal di abad pertama, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Makanya Yohanes di 1 Yohanes menjelaskan tentang itu ya. Kita baca di 1 Yohanes ya. Yohanes sama ya, kitab tadi ya. Di 1 Yohanes dikatakan begini. Kesaksian Rasul Yohanes tentang firman hidup. Firman siapa? Namanya ialah yang akan menghakimi di zaman atau sendiri, namanya ialah firman Allah. Di sini dikatakan firman hidup. Untuk membedakan ini, penulis Alkitab telah membaca penulisannya menggunakan F besar ketika merujuk kepada pribadi firman itu, yaitu Yesus Kristus. Yohanes katakan di sini apa? Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Apa yang sudah ada sejak dari semula, yang telah orang Israel dengar, yang telah Yohanes dengar. Tentang Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang akan datang menyelamatkan manusia. Yang telah kami lihat dengan, di sini di kalimat selanjutnya, yang telah kami lihat dengan mata kami. Siapa yang telah mereka dilihat oleh mata para rasul? Yesus Kristus. Yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan tentang firman hidup Yesus Kristus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Di mana itu dinyatakan kepada kami? Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah lihat kemuliaannya. Kemuliaan yang sebagai anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, firman hidup itu siapa? Di Yohanes 1 dikatakan, firman itu adalah Allah. Di Yohanes 2 dikatakan, Pak, dia bersama-sama dengan Allah. Itu digambarkan di Yohanes 18, yang ada di pangkuan Bapa. Di ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh firman hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam hakikat ilahinya itu. Dan tanpa dia, tanpa Yesus Kristus, tanpa sang firman, tidak ada satupun yang telah jadi. Tidak ada yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dalam dia, dalam sang firman itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi hidup itu adalah terang manusia. Dia adalah terang menurut bangsa-bangsa seluruh agama itu. Terang itu adalah Allah itu sendiri. Nah, saya ambil sedikit ya, kita kembali lagi ke Taurat ya, yang Bro Suma singgung tadi. Ini kalau kita berbicara tentang Taurat, itu dijelaskan sangat jelas di kitab Roma ya. Abraham dibenarkan karena iman. Apakah Abraham dibenarkan ketika hukum Taurat turun? Tidak. 430 tahun sebelum hukum Taurat turun, sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa, Abraham sudah dibenarkan, bahkan dikatakan bapa semua orang beriman. Nah, sunat yang ada tradisi Yahudi berasal dari Abraham. Apakah sunat ada dalam hukum Taurat? Tidak. Tetapi itu tradisi Yahudi dari hukum Taurat, di mana di situ sunat itu adalah tanda, sebagai tanda ya. Jadi sunat itu cuma tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham melalui keturunannya Ishak. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakan di situ di Kejadian 17, aku akan mengadakan perjanjianku dengan Ishak. Bahkan nama Ishak diberikan sendiri oleh Tuhan. Engkau harus menamakan dia Ishak. Dalam satu momen Tuhan mengganti nama. Sarai diganti Sarah.
karena dia akan menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja akan lahir daripadanya. Abram diganti Abraham. Kenapa harus diganti Abraham? Karena arti Abraham bapa bangsa-bangsa, bapa banyak bangsa. Nah, Israel adalah anak perjanjian. Makanya Tuhan mengatakan, engkau harus menamai Ishak. Ishak adalah anak perjanjian. Makanya Tuhan katakan, aku akan mengadakan perjanjian dengan Ishak. Keturunan Ishak akan menjadi umatku. Nah, umatku untuk apa? Untuk memberitakan tentang keselamatan segala bangsa yang akan datang dari orang dari Israel, bangsa Yahudi itu. Nah, keselamatan yang akan datang itu sudah digenapi kepada pribadi Yesus Kristus. Berbicara tentang hukum Taurat, dalam hal ini hukum Taurat, Israel melakukan hukum sunat. Mereka pikir, oh sunat itu berdasarkan hukum Taurat. Islam sudah gagal paham total tentang sunat. Sunat itu tanda perjanjian seperti yang baru saya sampaikan. Dan Islam sama sekali tidak masuk di dalam perjanjian sunat itu. Karena perjanjian itu kepada keturunan Ishak. Tuhan sendiri yang mengatakan, kepada keturunannya, Ishak dan keturunannya akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, ada hubungannya sama sekali dengan garis Ismail, ada hubungannya sama sekali. Ismail bahkan disunat 13 tahun. Tuhan tidak menyuruh Ismail sunat waktu Ismail lahir, tidak. Tetapi Ishak sebelum dia lahir, bahkan dia belum ada di rahim Maria, sudah dikatakan Ishak anak perjanjian. Dan sunat itu sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham, karena Abraham akan mengikat perjanjian dengan Ishak dan keturunannya. Jadi Islam sekali tidak masuk ke sunat ini. Islam sama sekali melakukan hal di mana mereka tidak masuk ke dalam perjanjian ini. Yang bisa disunat di dalam Israel itu hanya budak-budaknya Abraham. Jadi budak-budak Israel juga yang percaya kepada ajak Tuhan Allah Israel itu disunat. Apakah kalian budaknya Yahudi? Islam dengan menyunatkan diri, dia menyatakan dirinya itu adalah budaknya orang Yahudi. Jadi bukan umat eksklusif, bukan pilihan apalagi terakhir atau apa. Budaknya orang Yahudi. Karena hanya budak orangnya Yahudi yang disunat. Karena perjanjian itu kepada keturunan Ishak dan kepada keturunan Ismail, yaitu anaknya Ishak, Israel, Yakub. Ya, Tuhan mengganti nama Yakub menjadi Israel. Nah, ketika kita berbicara tentang hukum Taurat, tadi Abraham dibenarkan 430 tahun sebelum hukum Taurat ada, di mana sunat yang terserah kalian bicarakan itu. Nah, itu kita kembali ke hasil pembenaran ya. Kenapa orang bisa? Tuhan Yesus katakan di Matius 5 tadi, kamu telah mendengar firman yang sudah disinggung oleh Bro Suma tadi ya. Kasih sama manusia. Tetapi sesama apa? Bangsanya, bangsa Israel, 12 suku. Nah, di sini Tuhan Yesus menyempurnakan itu Matius 5 tadi. Kasihi musuh. Bukan hanya sebangsamu, kasihi musuh. Berdoalah, berkatilah orang-orang yang berbuat baik kepadamu. Berdoa untuk kebaikan mereka. Nah, kalau kita melihat ajaran Tuhan Yesus yang Suma katakan tadi, saya kembali dulu ke Yohanes 5 ya. Katanya Islam mengikuti ajaran Tuhan Yesus ya. Kalau kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus di Yohanes 5 dikatakan, kita bandingkan ini dengan ajaran Muhammad ya, supaya teman-teman tahu. Di sini Tuhan Yesus berkata, tunggu sebentar ya teman. Ucapan berbahagia di mana ya? Ucapan berbahagia di Yohanes mana ya? Saya lupa ya. Oh, Matius 5 bukan Yohanes 5. Sorry bro. Yohanes 5. Kita lihat ya, kalau memang Suma menuntut kita kan mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Suma berpikir mengikuti ajaran Tuhan Yesus ya. Di sini dikatakan di doa judul perikopnya khotbah di bukit ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Nah, dia berkhotbah di sini ya. Khotbah Tuhan Yesus apa? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman muslim ya. Bersukacitalah dan bergembiralah, kamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, saya undur ya. Saya undur di ayat 9 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang membawa damai itu yang disebut anak-anak Allah.
Apakah Muslim di dalam ajaran Islam, kalau memang Suma meneruskan ajaran Tuhan Yesus, percaya kepada ajaran Tuhan Yesus, apakah Suma juga anak Allah seperti saya ini? Coba teman-teman baca, nama akun saya ini, anak Allah. Saya ini rantai perak ini anak Allah. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, sebab mereka kan disebut anak-anak Allah. Apakah pemahaman seperti ini dalam Islam? Sama sekali sangkal. Di dalam Islam sama sekali sangat anti dengan kata anak Allah. Apalagi Allah disebut Bapa. Jadi Tuhan Allah Israel menyebut Allah mereka yang mereka sembah, Yehova itu Bapa kami. Islam sangat anti dengan kata ini. Artinya apa? Islam sama sekali anti dengan ajaran Alkitab. Di ayat 10 dikatakan, berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi di sini ya, siapa yang menganiaya murid-murid Yesus yang Yesus katakan sini? Kebenaran yang ingin kita sampaikan. Kita bisa melihat faktanya ya. Yang menganiaya orang-orang Kristen itu tidak lain kita lihat bahwa itu seiman dari iman Bro Suma ya. Nah sekarang saya ambil untuk terakhir saya pergi ke kitab Roma tentang hukum Taurat ya. Karena Suma selalu berbicara tentang hukum Taurat itu ya. Abraham dibenarkan sebelum hukum Taurat itu ada ya. Nah, kita lihat di Roma 7 ya, arti hukum Taurat. Nah, ini tidak Muslim. Arti hukum Taurat itu. Sebenarnya arti hukum Taurat itu apa sebenarnya? Hukum Taurat diadakan supaya manusia mengenal dosa, dan dosa itu semakin menjadi nyata. Dan bagaimana perjuangan hukum Taurat dengan dosa itu, kita bisa baca di judul perikopnya di Roma 7 ya. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Di sini dikatakan di sini, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi justru apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Nah, inilah kita menemukan dosa di dalam kita ya. Ini dosa yang bekerja di daging. Rasul Paulus justru menegaskan bahwa hukum Taurat itu adalah rohani, kudus dan rohani. Kita terjual di bawah oleh kuasa dosa ini. Kuasa dosa itu yang bagaimana? Ini yang sedang digambarkan di sini ya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan aku perbuat bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi aku benci itu yang aku perbuat. Kita sudah tahu, Tuhan melarang kita berzina. Tetapi kenapa kita berzina? Karena dosa yang bekerja di dalam daging kita itu. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu baik, jangan berzina. Kita melakukan persinahan. Nah, kita akui hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, ini yang penyelesaiannya penting. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Supaya kita mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging. Karena keinginan daging itu percabulan keinginan daging. Segala nafsu, keinginan nafsu itu di dalam keinginan daging itu. Segala perbuatan dosa itu yang dilarang oleh Tuhan, itu ada di dalam keinginan daging. Di mana Tuhan memberikan kita Roh Kudus, yaitu hukum Taurat, kasih Allah itu, yang dicurahkan di dalam batin kita oleh Roh Kudus. Jadi itu ya pernyataan ayat itu, kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Makanya kita dalam kesesaran kita bersuka cita. Kenapa orang dalam kesesaran bisa bersuka cita? Kenapa mereka bisa mengasihi musuh, bahkan mendoakan mereka? Karena hukum Taurat yang dikatakan di Yeremia tadi sudah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mungkin hidup berkenan kepada Allah. Karena kita akan mengikuti keinginan daging sama seperti yang dikatakan di sini. Apa yang kulakukan bukan yang aku kehendaki, tetapi dosa yang ada di dalam daging kita yang memerintah saya untuk berzina. Padahal saya tahu Tuhan melarang saya untuk berzina. Di sini dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada, kehendak berbuat baik memang ada ya di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat baik. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Yang ada di dalam kita itu bukan hal yang berbuat yang baik, tetapi hal yang berbuat yang jahat, berzina, curi, amarah, itu semua. Di situ kita tahu hukum Taurat ini diadakan supaya manusia mengenal dia itu siapa, bahwa dia berdosa dan dia butuh pengampunan. Nah, sebab apa yang aku kehendaki yaitu yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yang aku perbuat.
Yang aku perbuat itu yang jahat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Demikian aku mendapati hukum Taurat ini, hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, di dalam daging ini, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Tuhan kita. Jadi karena Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan nabi kita melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insani kita, di mana dosa bekerja itu, kita melayani hukum dosa. Bagaimana kita bisa terlepas dari ini? Oleh Yesus Kristus, dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Untuk Tuhan Yesus katakan apa? Untuk mengingatkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu untuk menuntun, membimbing kita. Hanya di pasal berikutnya di Roma 7 ini berbicara tentang hidup oleh Roh. Kita harus mau, orang Kristen harus mau dituntun oleh Roh. Ini tidak ada di dalam ajaran manapun. Jadi kalau orang-orang di dalam ajaran manapun tidak ada yang dipimpin oleh Roh, otomatis mereka tidak bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Dan akibatnya ialah murka Allah, mengikuti hukum Taurat yang perjanjian lama. Bukan Taurat yang kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Itu. Sorry ya, sangat panjang karena ini masih kurang sebenarnya waktunya mau menjelaskan ini. Ya, silakan Bro Sum. Jangan dijelaskan sampai betul-betul tuntas, Bang. Nanti per episode gitu. Nah, terkait dengan apakah umat Islam itu boleh disebut sebagai anak Tuhan? Kalau yang dimaksud anak Tuhan ini adalah mereka yang kemudian tidak menolak ajaran Tuhan, maka kamilah anak Tuhan itu. Kalau itu yang menjadi perspektif penamaan anak Tuhan. Sementara Anda adalah orang jahat. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Siapa yang diseru dengan panggilan anak di sini? Orang-orang yang tidak menolak didikan Tuhan. Bagaimana dengan Kristen? Kristen itu adalah komplotan orang-orang yang tidak mau lagi menerima didikan Tuhan. Dengan cara mereka membatalkan didikan Tuhan di dalam kitab Torah dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Anda tidak layak dipanggil anak Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Oh, ditolak. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kita telah dimerdekakan. Bahkan tadi saya sudah membacakan kepada saudara, hukum Taurat itu tidak sempurna. Ditolak. Yang Anda aminkan sekarang, yang Anda imani sekarang adalah ajaran Paulus. Makanya sepanjang waktu saudara saya menggunakan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Paulus. Hai anak-anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Kami mengimani itu. Yesus adalah utusanku. Kami mengimani itu. Kami tidak menolak didikan Tuhan. Jadi gelar anak Tuhan itu lebih pantasnya sekiranya mungkin. Tapi kami nggak mau. Karena kenapa? Nanti disalahartikan oleh manusia ya pemikir lemah. Jangan engkau bosan akan peringatannya. Ternyata orang Kristen bosan melalui ajaran Yesus. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada orang yang sanggup melakukan hukum Taurat. Maka harus ditinggalkan. Diganti dengan ajaran kasih. Kan gitu. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Bagaimana mungkin kemudian Anda dikatakan sayang kepada orang tua, ketika orang tua kemudian memberikan aturan main di dalam rumah tangga, Anda kebiri aturan itu dengan jalan apa? Menjadikan satu orang menjadi korban. Semua aturan ayah dan ibu dalam rumah sudah dibatalkan dengan matinya adik kandung. Nggak bisa, itu tidak rasional. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai sedikit aja tentang kebenaran, Yesus Anda katakan sebagai Tuhan. Karena dia adalah yang telah menyelamatkan. Tapi marilah coba kita buka cakrawala berpikir ini. Melepaskan keegoan kita. Dengan mengkaji apa yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya 63 nomor 9. Dengan segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta. Bukan seorang utusan. Yesus utusan. Yesus duta. Berarti bukan Yesus.
Apa pembuktiannya? Ketika saudara saya mengambil, Yohanes mengatakan dia ini, dia itu, dia ini, dia itu. Tapi Yesus membantah itu. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi hanya sekedar kesaksian saudara rantai perak. Yohanes saja dibantah oleh Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan yang membuat saudara rantai perak menuhankan aku, justru pekerjaan itulah yang kemudian yang bersaksi bahwa aku utusan Tuhan. Sedangkan Tuhan mengatakan, bukan utusan, bukan juga duta, aku sendiri yang menyelamatkan mereka. Dengan cara apa aku menyelamatkan mereka? Dengan cara aku mengutus para nabi, dengan cara mengutus para rasul, agar nabi dan rasul ini mengajarkan seperti apa keinginanku yang mereka harus lakukan. Yaitu mereka harus kasih, setia, menjalankan segala ketetapan, perintah, aturan, hukum-hukum yang aku berikan kepada para nabi. Itu poinnya. Jadi kalau Anda mengatakan, oh bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah. Oh ternyata Yesus itulah sendiri yang adalah Bapa. Anda sedang menyelisih akal sehat Anda sendiri. Bukan utusan, Yesus utusan. Mari kita lihat, di mana Yesus mengatakan dirinya adalah utusan. Yohanes 17 nomor 3. Yesus mengaku dengan mulutnya, hidup kekal itu mengimani aku, mengenal aku sebagai utusan. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada umat Israel. Yesus mengaku utusan. Yohanes 12:49. Tuhan yang mengutus aku. Yesus mengaku sebagai utusan. Matius 23 nomor 10. Hanya satu pimpinanmu, yaitu Mesias. Hanya pemimpin umat pembimbing manusia Bani Israel yang menyandang domba tersesat. Itulah kemudian yang harus diakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, utusan. Yang dikatakan Mesias itu utusan, orang yang diurapin. Markus 6 nomor 4. Yesus berkata dirinya hanya seorang utusan. Lukas 4 nomor 18. Yesus mengatakan dirinya adalah utusan. Pernyataan Yesus jelas mengatakan dia adalah utusan Tuhan. Sehingga umat Islam percaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Bukan utusan, bukan duta, tapi Tuhan sendirilah. Artinya bukan Yesus, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan Bani Israel. Dengan cara apa? Dengan cara mengutus nabi dan rasul, mengajarkan kepada mereka kisi-kisi penyelamatan yang ada. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Yesus berkuasa, diberi kuasa, dia menghakimi. Saya sudah tamat ajaran itu, Bung. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 27. Ia telah memberikan kuasa kepadaku untuk menghakimi, karena aku adalah anak manusia. Makanya aku diberi kuasa untuk menghakimi, karena aku bukan yang maha kuasa itu. Aku hanya manusia, makanya aku diberi kuasa untuk menghakimi. Karena aku ini manusia, pekerjaanku itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Lalu kemudian dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah masih pantas kemudian oknum seperti ini dituhankan? Yohanes 5 nomor 36. Bapa yang telah mengutus aku. Pembuktian bahwa Bapa yang mengutus aku. Pekerjaan-pekerjaan aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel. Aku membangkitkan orang mati. Membuat orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Air menjadi anggur. Topan badai menjadi damai. Dan seterusnya. Pembuktian itu bukan saya intukan sihir. Pembuktian itu membuktikan bahwa saya utusan Tuhan. Nah, sedangkan ketika saudara mengatakan, mana perintahnya, mana syariatnya Islam, Al-Quran menjelaskan dengan jelas, wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Makanya umat Islam itu dibimbing oleh roh. Kalau Anda mengaku dibimbing oleh roh, roh mana yang bimbing Anda? Rohnya Paulus atau roh yang mana? Karena nabi-nabi palsu juga disebut sebagai roh-roh di dalam kitab saudara. Kalau kami, roh yang membimbing kami adalah Roh Kudus. Apa pembuktiannya? Di dalam Al-Quran dikatakan, Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'ittillah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian umat Islam ini dikatakan dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini menjabarkan ajarannya melalui Al-Quranul Karim. Dari mana kami mengimani Yesus itu adalah utusan Tuhan? Dari Al-Quran. Siapa yang membimbing? Roh Kudus. Apa pembimbingan Roh Kudus kepada kami sebagai umat Islam? Dikatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhiduni wa ummi ilahin min dunillah. Jelas itu. Lalu kemudian dia mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq.
Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Siapa yang membimbing kami mengimani bahwa Nabi Isa, Yesus mengajarkan kepada Bani Israel bahwa dia hanyalah Nabi yang memerintahkan Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Yesus. Al-Quran. Roh Kudus itu yang membimbing kami. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Roh Kudus membimbing kalian menuhankan anak Maria? Bukan. Tapi roh yang membimbing kalian itu adalah pengajaran Paulus. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Sedikit lagi bang. Lalu kemudian, di dalam Yohanes 14 nomor 48. Barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Bang Suma, kenapa kamu tidak menjadi Kristen? Karena saya tahu yang akan menjadi hakim kelak di akhir zaman, perkataan-perkataan Yesus. Ketika saya menjadi Kristen, saya ditanya, Suma, atas perintah siapa kau menyembahku? Aku mau jawab apa? Yesus tidak pernah mengajarkan, sementara perkataannya yang menjadi hakim. Nah, ini yang menakutkan. Kalau saudara Kristen yang ditanya, kenapa saudara menyembah diriku? Apa yang Anda katakan? Oh, Anda adalah Tuhan, Anda adalah pencipta. Di mana aku katakan itu? Maka Yesus mengatakan dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23 diusir orang-orang yang melakukan pemanggilan Tuhan kepada Yesus karena dia bermujizat, bernubuat, mengusir setan demi nama Yesus. Siapa mereka? Kristen. Hasil ajarannya dari ahli Taurat, orang Farisi. Yang Yesus katakan waspada, waspada, waspada. Tapi Anda mengimani malah. Lalu kemudian terkait dengan perintah sunat. Anda mengatakan itu bukan perintah Tuhan. Anda mengatakan itu tradisi. Inilah cerminan bahwa yang ada dalam diri saudara saya ini bukan Roh Kudus. Mana ada sunat itu hanya tradisi bukan perintah Tuhan. Itu perjanjian kekal. Kalau Anda mengatakan bahwasanya perintah sunat itu hanya untuk Ishak, Anda keliru. Kitab Kejadian 17 jelas dikatakan, aku akan mengadakan perjanjianku antara aku dan engkau dan keturunanmu. Sekuat apapun kitab Anda yang hanya terjemahan ini mengatakan keturunan Abraham itu bukan Ismail, itu tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Yang dikatakan keturunan adalah anak yang keluar dari diri sendiri. Ismail itu anak kandung dari Abraham. Bagaimana mungkin tidak dikatakan sebagai keturunan? Dan pembuktiannya ketika dikatakan dalam data nomor 23, justru Abraham itu manusia pertama yang dipanggil untuk bersunat adalah anak kandungnya sendiri bernama Ismail, bukan Ishak. Ismail lah manusia pertama yang disunat bersama Abraham, bukan Ishak, Bung. Jadi Anda harus pahami itu dengan baik. Nah, lalu kemudian terakhir dari saya. Ketika Anda melihat di dalam Bilangan 14 nomor 22 dan nomor 23. Di situ sangat jelas dikatakan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista, aku tidak akan melihatnya. Anda menista dengan mengikuti ajaran Paulus, mengatakan ajaran Torah itu tidak sempurna. Ajaran Taurat itu adalah sengat maut. Ajaran Torah itu adalah sampah. Ajaran Taurat itu tidak mendatangkan kebaikan. Dan Anda mengaminkan itu. Sementara Tuhan di dalam Bilangan 14 nomor 22, nomor 23 jelas-jelas sekali mengatakan, aku tidak akan melihat orang yang menista ajaranku. Bahkan Yesus, Bung, orang yang dekat dengan iman Anda. Yohanes 7 nomor 49. Terkutulah orang yang tidak mengenal hukum Taurat ini. Lalu kemudian Matius 23 jelas dikatakan bahwasanya jangan kau ikuti perbuatan-perbuatan mereka ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka memerintahkan untuk menjalankan hukum Taurat sementara mereka sendiri tidak menjalankan. Nah, terkait sunat di dalam Islam itu tidak berpacu kepada pengajaran Abraham, dalam arti kata kepada tradisi Yakub, tidak. Perintahnya independen. Perintahnya setara dengan perintah Allah datang kepada Abraham. Apa itu? Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kalau orang-orang Yahudi hari ini mereka kemudian bersunat, itu karena mereka keturunan Abraham.
Tapi kami bersunat bukan karena keturunan, tapi karena perintah Tuhan itu setara perintahnya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Apa itu? Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bukan karena kami hidup sebagai budak, bukan karena kami sebagai orang yang kemudian menyelundup, menyusup masuk ke tanah ke badan Bani Israel, bukan. Tapi karena perintahnya itu setara dengan Abraham. Sunatkan dirimu sama seperti dia Abraham yang memiliki ajaran Hanif yang lurus, yang diberikan perintah oleh Tuhan dan dia taat kepada perintah itu. Apa di antara perintah itu? Sunnat. Kami lakukan itu bukan karena kami keturunan. Terakhir 30 detik. Abangku harus sadari, ahli Taurat itu, orang Yahudi ini yang diberkati oleh Tuhan awalnya, yang dipilih oleh Tuhan awalnya, dia adalah orang yang dipilih tapi terkutuk. Orang yang dipilih tapi dikutuk oleh Tuhan. Yehezkiel 5, nomor 5 sampai nomor 14. Anda setelah ini Anda bisa membacanya dengan baik. Orang Yahudi hebat. Ahli Taurat hebat. Keturunan Yakub hebat. Hebat sehebat-hebatnya. Tapi sayang, mereka dikutuk oleh Allah. Dikutuk oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang perlu saudara pahami. Sehingga jangankan menerima Yesus sebagai Tuhan, seperti ajaran Anda, menerima Yesus sebagai Nabi aja kagak. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Sehingga saya mengatakan kepada abang saya ini, kenapa Bang Suma itu tidak masuk Kristen, padahal dia mengetahui tentang Bible. Itu karena Kristen itu bukan ajaran Yesus, tetapi Kristen itu adalah ajaran anti-Kristus. Tengok diri Anda, abangku. Sepanjang Anda menjelaskan, yang Anda paparkan hanyalah ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu Paulus. Silakan. Oke, saya mengutip pernyataan-pernyataan dari Tuhan Yesus ya, yang semua berpikir bahwa apa yang dikatakan Rasul Paulus itu sepertinya keliru ya. Penjelasan yang saya bawakan tadi. Sekarang saya mengutip langsung ucapan Tuhan Yesus di Yohanes 5. Jangan kamu menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa. Jadi ayat 45 ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya apa yang aku katakan? Jadi yang Yesus katakan itu, makanya Yesus mengatakan bahwa semua yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur itu harus digenapi. Semua yang tertulis tentang dia, tentang Mesias. Nah, dalam hal ini teman-teman Muslim menolak tentang semua yang tertulis di dalam Perjanjian Lama tentang Mesias. Salah satu contohnya yang telah saya bawakan tadi, Yesaya 53. Dia, Yesus Kristus, menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, ini sangat disangkal oleh ajaran Islam. Tidak ada penebus-penebus seperti itu. Jadi Islam yang menyangkal pernyataan Tuhan Yesus itu sendiri. Bahwa Tuhan Yesus telah dituliskan di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Bahkan sedetil mungkin bagaimana cara kematiannya itu digambarkan. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka membagi-bagi jubahku. Itu sedetil mungkin digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. 360 nubuatan digenapi secara definitif oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia. Semua itu disangkal oleh ajaran Islam. Nah, di sini semua tiba-tiba mengaku sebagai orang yang sama seperti ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Sama sekali Islam menolak semuanya itu. Kenapa bisa mengklaim sebagai sama? Yesus Kristus ketika dia memasuki Yerusalem, dia mengatakan, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat. Mereka akan membunuh dia, mereka akan menyerahkan dia ke tangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan itu memang terjadi. Di dalam hal ini Islam sangat menyangkal hal itu, bahwa anak manusia, Yesus ketika dia berbicara tentang anak manusia, dia sedang mengklaim dirinya adalah Mesias, anak manusia itu. Yang dibicarakan di mana? Di kitab Daniel. Dia sebagai raja, rajanya ialah kerajaan Allah itu sendiri, yaitu kerajaan yang kekal, kekuasaannya kekal. Dan seluruh bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Ini disangkal oleh Islam.
Yesus Kristus Al-Masih hanya untuk orang Israel. Di situ dikatakan oleh Daniel, segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kerajaannya kekal, kuasanya kekal, yang tidak akan berkesudahan, yaitu kerajaan Allah itu sendiri. Semua itu disangkal oleh ajaran Islam. Sekarang makanya saya tantang, di mana di dalam perjanjian baru, saya katakan tadi bahwa 8.000-an ayat di dalam perjanjian baru, rujukannya itu ke perjanjian lama, kitab nabi-nabi. Kitab Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, ada 39 kitab di sana. Makanya saya tantang, di mana satu kitab di ajaran perjanjian lama itu yang bisa nyambung dengan ajaran Muhammad. Tidak ada, semuanya bertentangan kalau kita temukan. Nah, di sini sangat berbeda sekali dengan klaim-klaim dari Bang Sumaya bahwa Yesus Kristus itu orang Kristen, antikristus, katanya tidak mengikuti Yesus, justru Islam mengikuti Yesus. Tidak mungkin, karena Yesus memanggil Allahnya, yang di mana dia datang dari surga itu, dia memanggil itu, sumbernya itu dia panggil apa? Bapa. Di mana ajaran Islam sangat menyangkal Allah adalah Bapa. Dan Yesus Kristus ketika dia mengaku anak, Muslim sangat menyangkal bahwa Yesus Kristus itu adalah anak. Nah, di mana Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa segala malaikat, segala Allah harus sujud menyembah kepada anaknya ini. Nah, apakah ajaran Islam diajarkan untuk sujud menyembah kepada Sang Mesias ini? Di dalam Yohanes, jangan dulu ke Yohanes ya, kita ke Ibrani ya. Ibrani berbicara tentang siapa Mesias ya. Di dalam perjanjian lama siapa Mesias itu. Judul perikopnya, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Di sini dikatakan di sini dikatakan begini ya. Kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Di sini mengutip dari mana? 2 Samuel 7:14, 1 Tawarik 17:13, Mazmur 2 ayat 7. Mazmur 2 ayat 7 ya. Jadi sudah disampaikan jauh-jauh hari tentang siapa Mesias ini yang sebenarnya. Dan dikatakan di ayat selanjutnya di ayat 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia, anaknya yang tunggal itu ya, ia berkata, semua malaikat Allah harus sujud menyembah kepadanya. Malaikat Allah harus sujud menyembah kepadanya. Malaikat ini juga disebut Elohim, Elohim kan Allah. Nah, itu dikatakan di mana? Mazmur 97 ayat 1. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang-orang yang memegahkan diri karena berhala. Segala Allah harus sujud menyembah kepadanya. Segala. Di mana dalam Islam diajarkan bahwa segala malaikat Allah semuanya harus sujud kepada Sang Mesias, anaknya ini. Tidak ada. Jadi baik ajaran perjanjian lama maupun perjanjian baru itu selaras, konsisten, berkesinambungan. Semua menuju kepada satu sosok, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Di sini dikatakan juga ya, di ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak, Tuhan ini berkata. Tetapi tentang anak, berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Bapa menyebut anak ini Allah. Untuk seterusnya dan untuk selamanya. Dan tongkat kerajaanmu ialah tongkat kebenaran. Itu dikatakan di mana? Mazmur 45 ayat 7-8. Tahtamu kepunyaan Allah. Jadi tahtamu kepunyaan Allah. Mu ini siapa? Mesias. Nah, di sini dikatakan bahwa tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah. Jadi Sang Mesias ini disebut Allah. Sebab itu Allah. Tuhan sendiri menyebut Sang Mesias Allah. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi Tuhan sendiri yang mengurapi Mesias itu kapan terjadinya itu? Itu di pembaptisan Tuhan Yesus. Di mana surga terbuka dan di situ suara yang dari surga yang Israel sebut Bapa itu mengatakan di situ, inilah anakku yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan. Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa. Seorang nabi akan kuutus dan engkau harus mendengarkan dia. Pengutusan Yesus Kristus seperti apa? Dia dari surga datang ke bumi. Karena seperti yang dikatakan tadi di Yohanes 1 ayat 18, dia adalah gambar Allah, wujud Allah yang tidak kelihatan. Jadi anaknya yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu. Yang awalnya ada di pangkuan Bapa sebagai apa? Sebagai yang kita sebut firman.
keberadaan Yesus Kristus sebagai anak ada di pangkuan Bapa itu dalam kekekalan, bukan nanti di abad pertama seperti yang disangka oleh teman-teman muslim. Makanya saya bacakan ayat tadi di Yesaya 53, Tuhan sendiri yang akan menghakimi bangsa-bangsa. Siapa yang menghakimi itu? Mesias, namanya firman Allah, sesuai dengan yang dikatakan di Yohanes 5 tadi ya, atau Matius 5. Yohanes 5, Bapa tidak menghakimi siapapun. Bapa yang mengatakan aku seorang diri, dia tidak menghakimi siapapun. Tuhan Yesus berkata, tetapi dia telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada anak. Nah, itunya Allah yang benar baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu sudah pasti Tritunggal. Nah, kan bisa loh. Karena di dalam perjanjian lama pernyataan Allah itu, yaitu Bapa menyatakan dirinya kepada Samuel dan Abraham, menampakkan dirinya melalui apa? Perantaraan firman-Nya, karena Bapa tidak bisa dilihat. Jadi wujud yang bisa kita lihat teofani itu adalah wujud dari Sang Firman, yang adalah Yahweh yang ada di bumi itu. Makanya waktu di kejadian Sodom dan Gomora, Yahweh Yehova yang ada di bumi menurunkan api belerang dari langit. Dari mana? Dari Yehova yang ada di langit. Makanya itu pemahaman yang benar tentang Allah yang benar. Allah yang benar itu keesaannya itu Allah. Echad itu artinya apa? Satu tapi satu tidak terbatas. Bukan seperti yang dibatasi oleh teman-teman muslim. Ketika dia ada di surga, dia ada juga yang ada di bumi. Yahweh yang ada di bumi menurunkan hujan belerang api dari langit itu. Dari Yahweh yang ada di mana? Yahweh yang ada di langit. Itu artinya satu yang tidak terbatas. Dia yang tidak kelihatan menyatakan dirinya melalui siapa? Anak tunggal Allah, Yohanes 1 ayat 18. Dan segala Allah sudah dikatakan di dalam kitab Mazmur, kitab Samuel, kitab Tawarik, segala Allah, segala malaikat harus sujud menyembah kepadanya. Ini semua disangkal oleh ajaran Islam, bahwa ajaran Islam sangat anti untuk menyembah Sang Mesias. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya sudah dikatakan bahwa memang semua harus menyembah Mesias. Makanya Petrus ketika berkhotbah, Petrus mengatakan, Yesus yang kamu telah salibkan itu, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi penguasa Tuhan. Ya, penguasa dan Kristus, yaitu Tuhan itu yang diurapi, penguasa itu dan Kristus yang adalah ilahi itu sendiri. Nah, ini yang terus ditantang oleh ajaran Islam, di mana di sini Suma datang seolah-olah berpikir bahwa Islam mengikuti ajaran Yesus. Itu sangat keliru sekali. Seluruh ajaran Islam itu bertentangan dengan seluruh ajaran Alkitab. Makanya saya menentang semua orang-orang Muslim. Saya melakukan satu tantangan kepada orang-orang Muslim. Sebutkan satu nabi atau satu rasul di mana kitabnya dari 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru tidak bertentangan dengan ajaran Muhammad, yang bisa konsisten selaras berkesinambungan dengan ajaran Muhammad. Tidak ada. Nah, di sini muncul pertanyaan, Muhammad diutus siapa? Kalau semua ajaran para nabi dan para rasul tidak ada yang sesuai dengan ajaran Muhammad, malah semua bertentangan dengan ajaran Muhammad. Jadi di situ Musa, di situ Suma, dia mengklaim bahwa Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus, sementara Yesus justru meneguhkan semua ajaran di perjanjian lama dan perjanjian baru. Justru kita temukan Islam yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, Musa menyentil tadi tentang utusan di Yohanes 5, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Ini terakhir ya, sabar ya teman-teman. Yang terakhir ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau di sini siapa? Cuma harus merujuk ke kalimat pertamanya. Karena ayat ini utuh nanti dibagi-bagi oleh manusia, oleh yang menyusun ini, supaya ketika membicarakan tentang kalimat bisa merujuk kalimat yang mana. Oh, di nomor begini, di ayat begini. Tidak ada Tuhan menurunkan ayat per ayat seperti dalam Al-Quran. Nah, ada ayat per ayat yang diturunkan. Itu tulisan utuh dan dibagi pasal-pasal dan dibagi ayat-ayat supaya mudah untuk dipelajari. Nah, di situ kalau kita membaca ayat ini, inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu adalah Mesias itu sendiri. Dia, Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga itu. Artinya roti hidup apa? Supaya kita hidup. Kalau kita tidak makan roti itu, kita artinya mati kematian kekal. Yesus Kristus adalah mana itu sendiri yang memberi hidup kepada manusia. Itu pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita tidak menerima tubuhnya sebagai makanan untuk kehidupan rohani kita, kita pasti akan binasa kekal. Jadi tujuan Tuhan Yesus mengatakan sini inilah hidup yang kekal itu tubuhnya sendiri. Kalau kita mau hidup, kita harus ambil bagian dalam penebusan itu. Tubuh yang diberikan itu yang disediakan oleh Allah itu sendiri. Karena Allah tidak berkenan kepada darah hewan itu sebenarnya.
tetapi wujudnya yang Allah berkenan ialah persembahan tubuh Yesus Kristus itu, di mana Allah sendiri yang menyediakan. Korban Abraham dan Ishak itu, ketika Tuhan memerintahkan Abraham memerintahkan Ishak itu tipologi dari Yesus Kristus. Bapa memberikan anaknya sebagai korban untuk apa? Penebus salah yang dikatakan di dalam Yesaya 53 tadi. Itu tidak pernah diajarkan dalam Islam. Jadi sangat keliru sekali kalau Suma mengambil Yohanes 17 untuk membenarkan ajaran Islam tentang kehidupan kekal itu. Mereka mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar. Jadi Islam sangat anti dengan kata Bapa di ayat pertama ini. Di ayat pertama ketika awal dari ucapan Yesus, Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu. Jadi Yesus menyebut anakmu. Islam sangat anti dengan Yesus adalah kata anak-anak Allah. Yesus sendiri dari ucapan mulut Yesus sendiri menyebut sumbernya itu sebagai Bapa dan dia anaknya. Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, kita baca tentang kehidupan kekal itu apa yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus di ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia ini dia sendiri, Yesus Kristus anaknya, akan memberikan hidup kekal. Ini yang dimaksud hidup kekal di ayat ketiga. Ia, Yesus Kristus, akan memberikan hidup kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi tidak ada bisa dapat di ajaran lain seseorang yang bisa memberikan hidup kekal itu sama seperti Bapa memberikan hidup kekal, hanya melalui Yesus Kristus. Mungkin itu Bang Suma, mungkin sesi yang terakhir ini closing statement ya, karena saya ada kesibukan ini yang harus diselesaikan. Ya, silakan Bang Suma closing statement-nya. Saya kan sudah bilang tadi saya cuma sebentar ya. Oke, Bang Suma, silakan. Baik. Oke, makasih Bang. Jadi kita saling menghargai ya. Saya hargai iman saudara. Dan ini penjabaran saya adalah penjabaran saya sebagai seorang Muslim. Orang Kristen tidak perlu percaya. Tapi orang Islam ya kudu percaya. Karena dasar pijakan saya kemudian untuk menguraikan apa yang saya jelaskan berdasar terhadap Bible. Dan juga berdasar terhadap Al-Quran Karim itu sendiri. Yang pertama, ketika saudara berbicara mengenai Islam tidak menjalankan hukum Taurat. Sekali lagi saya katakan, Islam bukan Bani Israel. Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Tapi terkait dengan perintah-perintah, syariat, akidah, tauhid di dalam Islam itu jelas sama. Tiada Tuhan selain pencipta langit dan bumi. Al-Quran surah Al-Asr ayat 23. Jangan menyembah berhala. Al-Baqarah ayat 22. Jangan mempersekutukan Tuhan. Jangan menyembah ilah lain. An-Nisa ayat 16. Kemudian kuduskanlah hari Sabat, itu juga ada di Jum'ah ayat 9. Hormati orang tuamu, Al-Isra ayat 23. Jangan membunuh, An-Nisa 93. Jangan berzina, An-Nur ayat 3. Kemudian jangan mencuri, Al-Maidah ayat 38. Jangan bersaksi dusta, An-Nahl ayat 91. Jangan mengingini milik orang lain, Al-Baqarah ayat 180 atau An-Nisa ayat 2. Jadi data-data yang seperti itu sudah digaungkan di Al-Quran 1400 tahun silam. Itu yang pertama. Kemudian saya ingin membaca Yehezkiel 5 supaya saudara ini paham. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah Yerusalem, tempat ajaran Kristen kemudian asalnya. Di tengah-tengah bangsa-bangsa ku tempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa. Artinya orang Yahudi itu sendiri memberontak terhadap aturan-aturannya. Lebih hebat pemberontakannya dibandingkan bangsa lain. Dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Jadi orang Yahudi, mohon maaf, yang mendirikan agama Anda adalah orang yang jahat, yang telah memberontak terhadap aturan-aturan Tuhan. Yang adalah orang jahat yang telah melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena mereka menolak peraturan dan karena dia menolak peraturanku dan kulakukan mereka dan kelakuan mereka itu tidak selaras dengan ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa di sekitarmu, di antaranya tidak bersunat. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu. Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Tengoklah apa yang terjadi dengan bangsa Israel.
Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu, yang belum pernah kuperbuat dan tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengahmu, ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak akan memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua masih tinggal lagi daripadamu, dan akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Sebab itu, demi aku Tuhan yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri yang akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang kepada engkau, tidak akan kenal belas kasihan kepada engkau. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin. Dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka, sehingga hatiku yang panas tenang kembali, dan aku merasa puas. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku, tatkala aku melampiaskan amarahku kepada mereka. Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, di hadapan semua orang yang melintas daripadamu. Ini pembuktian, Bang. Lalu kemudian Kristen itu lahir dari agama bonyok yang sudah disumpahi dan dikutuki oleh Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka pantaslah kemudian ketika Allah mengutus penolong lain yang justru dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Kenapa? Karena bangsa Israel yang tadinya adalah bangsa pilihan, yang Anda jagokan karena mereka adalah anak-anak Tuhan, itu dimurkai. Baca Yehezkiel 5, nomor 5 sampai tuntas, sampai satu perikop. Umat mana ini yang dikutuk dan dibenci oleh Allah, yang ditumpas oleh Allah itu sendiri, yang dikatakan akulah yang akan menjadi musuhnya? Itu adalah umat Israel, Bung. Sementara Kristen ini hanya tetesan-tetesan kecil dari pengajaran Bani Israel. Nah, mari kita bahas Kristen. Di dalam Lukas 21, Yesus mengatakan kepada Bani Israel yang tegar tengku itu, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Sekarang Anda menggunakan nama Yesus, menjajakan nama Yesus, menjual nama Yesus, seakan-akan ajaran Anda itu adalah ajaran yang benar. Padahal nama Yesus hanya Anda jadikan tameng, yang dijadikan oleh ahli kitab tameng, demi kepuasan mereka, agar mereka kemudian mendapatkan apa yang diinginkan dari kekaisaran Romawi dan Yunani pada kala itu. Yohanes 2 nomor 18 nomor 19, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang banyak bangkit antikristus, itulah tandanya bahwa ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Mereka memang berasal dari antara kita, jadi bukan dari luar ahli kitab. Antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini dalil, Bung. Dari antikristus inilah lahirnya Kristen. Lalu kemudian di Matius 7, jelas di situ dikatakan nomor 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Tetapi sebaliknya, orang yang mendengarkan perkataanku ini tapi tidak mengikuti perkataanku, maka mereka seperti orang yang membuat rumah di atas pasir, lalu kemudian rumahnya dihantam oleh ombak. Inilah Anda membuat suatu pengajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu seperti domba, yang datang kepada Bani Israel layaknya mereka itu adalah Bani Israel juga, padahal sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Siapa yang datang kepada Bani Israel mengaku Bani Israel? Apakah baginda Rasulullah Muhammad SAW? Tidak. Tapi dia adalah pendiri agama Kristen itu sendiri. Terakhir dari saya, Bung. Dikatakan dalam Matius 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Apa maksud Yesus mengatakan itu? Ternyata pada masa kehidupan Yesus, di mana Yesus ada di sana, apa yang dikatakan oleh Yesus, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai ular beluda, wahai engkau keturunan ular beluda, engkau membunuh nabi, engkau menangkap para nabi, dan seterusnya. Ternyata kecelakaan yang demi kecelakaan yang dikatakan oleh
Yesus itu digenapi, ditanggung. Kata Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Makanya apa dikatakan oleh Yesus? Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh para nabi, melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak yang di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Siapa dia yang diberkati yang datang dalam nama Tuhan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Yerusalem menjadi sunyi, menjadi puing-puing peninggalan para serigala. Lalu kemudian bait suci Allah itu kemudian dimuliakan oleh dia yang diberkati siang dan malam. Siapa dia yang diberkati siang dan malam? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Bang Suma tidak mau menjadi Kristen? 30 detik. Karena di dalam pengajaran Yesus, Matius 24, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Dan tentang Mesias itu hanya ada di dalam Kristen. Jangan kau percaya. Maka saya tidak percaya kepada Kristen. Karena pesan Yesus, jika ada orang berkata ada Mesias di sini, jangan ada Mesias di sana. Kata Yesus, jangan kau percaya. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku bertemu dengan Mesias. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tidak. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Tapi Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes selalu mengaku bertemu dengan Mesias. Karena itulah saya tidak mau menjadi orang Kristen. Karena orang Kristen itu sekali lagi adalah ajaran nabi palsu, ajaran antikristus yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri. Sedangkan Yerusalem itu akan bangkit pengajaran Tuhan kembali ketika yang diberkati itu datang, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sallu alaihi wasallam. Demikian sementara dari saya, Bang Rantepera. Mungkin kita bisa lanjutkan sebentar malam atau besok. Terima kasih atas dialog yang disiapkan, Komalnya begitu indah. Karena cuma kita berdua sehingga kita puas untuk menyatakan kebenaran versi kita masing-masing. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Cuma jangan keluar dulu, saya mau closing statement. Siap. Untuk menanggapi pernyataan kepada teman-teman. Baik. Kepada teman-teman yang ada di Taiping, Komal dan juga di YouTube, terima kasih Anda luar biasa telah menemani dialog kami. Semoga Allah memberkati antum semua, memberikan kesehatan dunia akhirat, memudahkan urusan kalian, dan yang paling terpenting, antum semua istiqamah di dalam jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sosok nabi yang diberkati atasnya. Salam tauhid, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abang saya, Rantepera. Iya. Sebenarnya saya nggak mau masuk ke topik antikristus ya, tetapi karena Suma tadi menarik untuk masuk kepada topik antikristus. Antikristus itu sebenarnya siapa? Antikristus itu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Siapa yang menyangkal baik anak maupun bapa ini? Itu ada Islam. Jadi Muhammad itu sebenarnya sendiri adalah antikristus itu sendiri, Muhammad. Dan memang pemusnahan-pemusnahan Tuhan, penyangkalan-penyangkalan terhadap Tuhan, kumpulan-kumpulan orang yang melawan Tuhan, itu terjadi selalu di Babel ya. Babel itu Irak. Nah, Islam itu berkembang di Irak. Penulis hadis siapa itu? Bukhari itu ya, kalau saya tidak salah. Itu dari Irak itu. Dan Abu Bakar al-Baghdadi pernah mengaku bahwa dia keturunan Muhammad. Dan dia adalah khalifah terakhir. Ini sangat cocok. Pola Babel, sekarang saya tunjukkan teman-teman pola Babel ya. Babel ini kan antikristus itu kan Babel. Supaya teman-teman tahu. Karena Suma sudah masuk ke topik itu, jadi saya saya masuk saja ya. Supaya teman-teman tahu ya. Kita lihat pola Babel itu seperti apa sebenarnya ya. Babel itu kan antikristus. Sumber selalu di mana melawan Allah dan pemusnahan Allah itu terjadi ya. Jadi pola Babel ini awal mulanya dia di mana ya? Dia di Erek. Erek adalah Irak ya, Irak sekarang ya. Nah, Nephilim, bangsa-bangsa orang-orang raksasa itu yang dimusnahkan oleh Tuhan di zaman air bah itu Nephilim itu di mana? Kejadian itu. Nuh itu di mana? Irak, pusatnya Irak.
abad ke-21 itu abad ke-35 sebelum Masehi ya. Berapa 5.500 tahun yang lalu ya. 500 tahun dari Adam itu. Nah, abad ke-21 sebelum Masehi itu di Babel kuno ya, Irak. Tentang apa? Nimrod, Menara Babel. Nah, Nimrod Menara Babel ini dia melawan perintah Tuhan. Dia mau kuasa manusia itu untuk bersatu mereka. Di situ Tuhan mengatakan, apa saja mereka lakukan berhasil. Nah, mereka satu bahasa. Dan Tuhan membuat bahasa itu menjadi kacau di situ. Sehingga kita sekarang punya ribuan bahasa. Mungkin ratusan ribu bahasa sekarang. Ajaran siapa yang coba menyatukan kembali bahasa-bahasa ini? Islam. Islam mau menyatukan bangsa-bangsa ini, Pak. Bangsa-bangsa, segala bangsa dan bahasa ini mau menyatukan di dalam ajaran bahasa Arab. Bahkan orang-orang yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan Arab, ke Arab-Araban semua. Bukan hanya bahasa, bahkan budaya Arab itu mau diadopsi. Jadi kejadian di abad ke-21 sebelum Masehi, 4.100 tahun yang lalu di Babel kuno, Nimrod, itu mau dibangun kembali oleh ajaran Islam. Nah, lalu masuk di abad ke-7 sebelum Masehi ya. 14 abad kemudian, dia setiap 14 abad ya. Babel ini setiap 14 abad. Pertama kan di zaman Nuh 35 sebelum Masehi ya. Baru 14 abad kemudian, abad 21 sebelum Masehi, itu Nimrod, Menara Babel itu. Baru abad ke-7 sebelum Masehi itu, Babel mana itu? Nebukadnezar. Babel Nebukadnezar ya. Nah, abad ke-7 Masehi, Islam. Semua tempat-tempat ini 1, 2, 3 kejadian ini 4 sampai ke Islam ini semuanya itu Irak pusatnya, Babel. Ajaran Islam itu berkembang di Irak, bukan di Arab Saudi, Irak. Nah, abad ke-21 sekarang di abad 21. Menurut pola ini Islam berkembang di abad 21. Berkembang apa? Melawan Allah. Makanya Yesus Kristus telah dinubuatkan ya tentang di akhir zaman ya, bangsa-bangsa lain itu akan menyerang Israel dan Tuhan akan berdiri di pihak Israel. Bangsa-bangsa yang berperang melawan Israel ini bangsa-bangsa yang mana? Walaupun nama-namanya masih digunakan nama-nama kuno yang dulu, tetapi posisi di abad 21 ini ketika dilacak itu negara Islam semua itu. Dan sudah dinubuatkan bahwa negara-negara Islam itu, Islam sendiri mengakui hal itu. Dalam ajaran Islam ada sendiri mengakui hal itu. Akhir zaman tidak akan datang sampai orang Yahudi itu, orang Islam itu menyerbu Israel. Bahkan batu-batu dan pohon-pohon akan bersuara. Di sini ada Yahudi, datang bunuh. Semua itu sudah disampaikan di dalam Alkitab. Tetapi dengan versi yang bertolak belakang. Jadi ajaran Islam ini dibuat yang bertolak belakang dengan ajaran yang sebenarnya. Sebenarnya Tuhan berpihak di Israel, tetapi semua itu diputarbalikan. Jadi Tuhan berpihak di Islam. Kedatangan Mesias yang saya sampaikan tadi, Tuhan sendiri itu yang menghakimi bangsa-bangsa, dan dia akan berperang di pihak Israel. Cocok sekali yang dikembangkan di dalam Islam. Mereka akan menyerang Israel, bahkan pohon-pohon dan batu-batu akan bersuara. Di dalam Alkitab sudah digambarkan jauh-jauh hari sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya. Berapa tahun? 1000, lebih dari 1000 tahun sebelumnya, 1400 tahun sebelumnya. Sebelum Islam menuliskan ajaran itu sudah diajarkan di dalam Alkitab yang bertentangan dengan yang Islam ajarkan. Bahwa ketika dilacak daerah-daerah Muslim, bahkan daerah-daerah Muslim yang fundamentalis, yang militan, disampaikan di Alkitab, bangsa-bangsa itu, segala bangsa itu akan ditarik oleh Tuhan memang untuk datang menyerbu Israel, membawa dirinya. Karena saat itu akan terjadi kekacauan. Alat-alat perang mereka akan dikacaukan. Israel akan mengacaukan alat-alat perang mereka. Sekarang tepat sekali apa yang Alkitab katakan. Alat-alat perang mereka akan bingung. Mereka sendiri akan bingung. Kenapa alat perang ini? Israel akan memiliki teknologi yang luar biasa. Mengacaukan radar-radar, pesawat, drone semua. Sehingga orang-orang daerah-daerah Muslim bingung. Dengan cara bagaimana mereka harus menyerbu Israel. Tuhan telah memerintahkan supaya apa? Mereka membawa diri mereka sendiri. Orang yang biasa petani, pembajak itu, alat-alat bajaknya akan dibuat pedang.
Artinya mereka yang bukan tentara semua akan menyerbu Israel. Itu sebenarnya Tuhan yang panggil mereka ke sana di lembah Yosafat. Itu di perang Armageddon. Dan Tuhan Mesias akan berdiri membela Israel seperti yang saya katakan tadi, firman Allah sang Mesias itu, yaitu Allah itu sendiri akan menghakimi bangsa-bangsa di lembah Yosafat. Bangsa-bangsa ini siapa? Kita deteksi, cuman nanti sesi berikut ya. Kita deteksi nama-nama semua itu, bahwa nama-nama negara Islam yang sekarang. Itu 1400 tahun sebelum Islam menggambarkan itu dengan cerita yang berbeda, bertolak belakang. Itu sudah disampaikan semua di Alkitab. Jadi apa yang Islam terima tentang antikristus, orang yang melawan Kristus, orang yang melawan Allah itu sendiri, itu sudah jauh-jauh hari digambarkan, diceritakan di dalam Alkitab tentang akhir zaman itu. Islam adalah penggenapan dari musuh Allah itu sendiri, musuh Allah Israel. Jadinya seperti itu. Jadi mungkin itu dulu karena saya ada kesibukan saya ini, teman-teman. Terima kasih ya Bang Suma. Sebenarnya saya nak mau masuk ke antikristus. Iya Bang, iya Bang. Ya, terima kasih ya Bang. Apa Bang? Bisa nggak kapan ini Bang? Kapan kita bahas tentang siapa yang menyangkal anak dan menyangkal bapak? Kapan itu bisa kita bahas Bang? Ntar malam kah? Nah, kita akan masuk ke kitab nabi-nabi di Alkitab ya. Kita nabi-nabi Alkitab telah menunjuk itu tempat-tempat itu. Sekarang itu negara-negara fundamentalis Islam yang akan memang dihakimi oleh Tuhan di wahyu yang saya katakan tadi ya. Mungkin nanti saya nak bisa janji ya Bro Suma, karena saya nak mau berjanji karena itu akan jadi beban pikiran saya. Nanti kalau ada waktu, saya kan setiap hari live. Nanti kalau ada waktu kita bisa atur waktu untuk membahas itu. Bisa begitu ya Bro Suma? Oke, baik Bang, baik. Nanti kalau misalnya Abang ada waktu di kontak aja Bang. Saya penasaran siapa sih yang menyangkal Tuhan ini, menyangkal anak dan juga menyangkal bapak. Oke, makasih ya Bang ya. Oke, thank you. Terima kasih Bro Suma. Iya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bang. Saya pamit ya, saya pamit. Baik. Yuk, semangat siang, semangat sore Bang. Ya, semangat sore sama-sama Bro. Tuhan memberkati. Ya teman-teman, jadi di sini kita memang tadi panas-panasan ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua para sahabat yang ada di YouTube Zulkifli Mambas. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kemudian tugas kita untuk menyampaikan kebenaran gitu ya. Tinggal bagaimana nantinya orang-orang di luar Islam yang mendengarkan paparan-paparan kita ini bisa kemudian menerima kebenaran itu dengan lapang dada gitu ya. Karena terkait dengan materi yang kemudian tadinya dikhususkan buat saya, bertanya kepada Bang Suma kenapa nggak menjadi Kristen. Nah ini menjadi poin utama kemudian sehingga saya uraikan bahwasanya kenapa saya tidak menjadi Kristen. Karena sahabat-sahabat sendiri melihat bagaimana paparan yang saya berikan itu bersaji berdasarkan data yang ada di dalam kitabnya mereka, bahwasanya Yesus sendiri itu tidak pernah mengajarkan tentang ajaran Kristen itu ya. Dan yang kita lihat bagaimana kemudian ketika dikatakan Kristen itu seperti apa ya, saudara kita Rantai Perak yang mengundang kita ini menguraikan sesuai dengan asumsi gereja gitu, tidak berdasar terhadap pengajaran Yesus. Kalaupun dia berdata, maka data yang digunakan itu data-data Paulus. Nah karena itulah kemudian yang menyengat paling terakhir menurut saya terhadap saudara-saudara di luar sana ya, terkait dengan Matius 23 itu. Matius 23 dijelaskan, kamu tidak akan melihat aku lagi gitu. Itu pernyataan Yesus, kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kepada mulai dari sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi yang datang dalam nama Tuhan itu siapa? Yang diberkati siang dan malam itu siapa? Nah tidak mungkin kemudian pemberkatan itu diberikan kepada Yesus. Gak mungkin, kenapa? Karena kalau dikatakan pemberkatan artinya kan salawat. Apakah betul mereka bersalawat untuk Yesus? Kan tidak. Pemberkatan itu hanya diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu yang kita lakoni sepanjang kehidupan kita. Bersalawat
kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya kira begitu sahabat-sahabat saya. Kiranya apa yang menjadi uraian kita pada sore hari ini, siang hari ini sampai sore hari ini itu bisa mendapat nilai pahala di sisi Allah, dan sahabat-sahabat menjadikan materi ini sebagai salah satu tameng di dalam membekali diri untuk kemudian menjauhkan dari gerakan-gerakan kristenisasi. Dan saya berharap agar kiranya materi ini itu disajikan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana, di-share ya. Sebagaimana apa yang saya ingatkan semalam, sahabat-sahabat tidak usah ke TikTok, cukup di YouTube saja. Karena kalau Anda ke TikTok itu, yang terjadi terhadap channel kita ini ada imbas terhadap channel kita ini ya teman-teman. Sehingga saya berharap teman-teman yang ada di YouTube ini nggak usah bergeser ke TikTok. Justru orang-orang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di TikTok itu kita arahkan ke sini. Terima kasih kepada sahabat tadi yang sempat masuk ke TikTok dengan menulis ya. Beliau menulis di typing TikTok bahwasanya ayo teman-teman kita ke ramaikan channel Zulkifli Emabas, karena di sana juga ada sahabat-sahabat yang sampai ribuan yang nonton gitu. Dan itu dilakoni hampir sepanjang dialog tadi menulis seperti itu, mengajak orang-orang yang ada di typing untuk menyimak debat ini di channel Zulkifli Emabas. Itu sekali lagi saya terima kasih. Saya lupa namanya tadi ya, karena saya melihatnya ada beberapa kali gitu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.